Oke, terima kasih teman-teman untuk antusiasnya dalam mengikuti webinar karir. Selamat datang di webinar kita pada pagi hari ini. Di minggu lalu, di bulan lalu, ada yang usul jangan malam dong. Oke, kita laksanakan di pagi hari. Jadi teman-teman nggak merasa ngantuk gitu ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih dan kebetulan teman-teman yang mengikuti webinar pada pagi hari ini dari teman-teman dari Gen Z ya. Jadi ini sangat relevan yang mana generasi Z di tempat kerja itu bagaimana sih strategi terbaik untuk mengoptimalkan potensi dan produktivitas mereka gitu kan. Kita akan mengeksplor keunikan karakteristik Gen Z nih dan tantangan yang mungkin mereka hadapi serta cara memanfaatkan potensi luar biasa yang mereka miliki. Nah, pagi hari ini untuk tema kali ini ada profesionalnya yaitu ada Kak Rizky Usman. Beliau adalah psikolog industri dan organisasi. Sedikit saya bacakan mengenai VT-nya. Oke, nama beliau secara lengkapnya Kak Rizky Fatriani Usman, MPC psikolog. Beliau adalah psikolog industri dan organisasi. Beliau lulusan pendidikan di Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang di tahun 2018. Kemudian ini karirnya sangat relevan dengan bidang beliau yaitu industri organisasi ya. Di sini ada menjadi konsultan, asesor, asosiat begitu. Dan Kak Kiki ini atau Kak Rizky ini telah tersertifikasi mendapatkan sertifikasi behavior event interview, kemudian talent mapping dynamic to become talent mapping practitioner, dan 2023 tersertifikasi menjadi assessment center assessor certified. Seperti itu. Dan jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, kalau misalnya mau tanya-tanya nih tentang industri, tentang perusahaan yang saat ini bekerja ataupun mahasiswa yang akan bekerja, di sini ada nomornya Kak Kiki ataupun bisa email di emailnya Kak Kiki rizky_usman@yahoo.com. Begitu teman-teman. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan untuk Kak Kiki, waktu dan layar saya persilahkan Kak Kiki, silahkan. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Kak Endang. Ini saya manggil teman-teman aja nggak apa-apa ya? Iya, Walaupun nggak apa-apa, karena sebagian besar ini termasuk dari mahasiswa dan pekerja. Oke, baik. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Ini semuanya di Semarang atau ada yang dari luar kota? Boleh ada ini ya? Mungkin bisa chat. Ada nggak yang dari luar Semarang? Sepertinya dari Semarang semua ya, kebanyakan. Oh, ada dari Salatiga. Oke. Salatiga semalam hujan nggak, Kak? Karena di Semarang kebetulan semalam hujan petir gede banget ya, sampai mungkin di bawah banjir gitu. Dan kebetulan saya sedang di Semarang atas gitu ya. Dan rasanya, aduh, ini jangan-jangan mati lampu nih sebentar lagi karena tiba-tiba hujan petir terus-terusan selama beberapa jam gitu ya, hampir 1 jam lah kayaknya. Oh, Banyu Biru hujan juga ya, Kak ya? Oh, oke. Ya, semoga walaupun cuacanya sedang tidak bersahabat gitu ya, tapi pagi ini teman-teman dalam keadaan sehat, kemudian bisa mengikuti acara sharing kita pagi ini gitu ya. Em, Sepertinya tapi cuaca kalau di sini sudah cukup mendukung ya, meskipun matahari masih malu-malu juga kayaknya di luar sana. Oke. Em, untuk hari ini teman-teman, saya diminta ke Endang untuk share gitu ya tentang
gimana sih sebenarnya Gen Z itu ketika berada di lingkungan kerja. Eh, Mungkin bisa dilihat dari nanti gimana karakternya Gen Z sendiri, bisa kita lihat dari gimana sih sebenarnya sebagai seorang Gen Z teman-teman itu bisa meningkatkan potensi teman-teman, mengenali dulu potensi teman-teman seperti apa, kemudian bagaimana sih teman-teman itu bisa meningkatkan potensi teman-teman caranya kayak gimana gitu ya. Nah, mungkin bisa dibantu share screen Kak Endang. Oke. Meskipun titelnya di pagi ini adalah strategi mengoptimalkan potensi dan produktivitas gitu ya. Tetapi memang kita akan lebih banyak dulu mengulas tentang sebenarnya Gen Z itu siapa, gimana karakternya gitu. Mungkin kalau memang teman-teman di sini adalah termasuk Gen Z, ya benar nggak ya aku seperti ini gitu. Next, Kak Endang. Maaf Kak, sedikit lemot ini. Agak macet ya. Iya. Oke. Em, Sambil nunggu Kak Endang ya, mungkin bisa ada yang teman-teman merasa Gen Z di sini. Tahun berapa sih lahirnya? Bisa di chat deh sambil biar kita ada interaksi walaupun via chat gitu ya. Coba bisa teman-teman chat ke tahun kalau boleh tahu nih tahun berapa sih lainnya teman-teman kebanyakan yang ada di sini. Oh, 2023. 2003. Oke, 2002. Lainnya 2007. Ini rata-rata mahasiswa ya? Adakah yang sudah kerja? 2007 ya rata-rata 2002, 2003, 2007. Oke, kita lihat ya. Benar nggak teman-teman ini Gen Z? Siapa sih sebenarnya Gen Z itu? Gen Z itu kenapa kenapa sebutannya Gen Z gitu ya? Yang sebelum-sebelumnya kan ada sebutan generasi-generasi yang lain. Ada baby boomer, Gen X, kemudian Gen Y, dan akhirnya Gen Z gitu kan. Kenapa Z? Sebenarnya apa sih Z itu? Z itu sebenarnya dari Zoomer. Kenapa Zoomer? Karena yang pertama mereka yang disebut Gen Z. Beberapa literasi mengatakan bahwa Gen Z itu lahir di tahun 1997 pertengahan begitu sampai dengan di awal 2010 itu yang masuk ke kategori Gen Z. Nah, kategori Gen Z ini ada beberapa juga yang mengatakan ada yang antara 96, 95 begitu itu masih masuk awal Gen Z, tapi sebagian besar menyimpulkan bahwa apa namanya generasi Z ini itu lahir di pertengahan 97 dan sampai dengan 2010. Nah, kenapa kok disebut Gen Z? Z-nya tuh apa? Z-nya itu Zoomer. Di mana teman-teman yang Gen Z di sini itu ketika remaja gitu ya, ketika kecil kemudian mulai sekolah remaja begitu berada pada generasi yang sudah menggunakan virtual, menggunakan Zoom gitu. Mungkin kalau sekarang banyak yang mahasiswa begitu ya, banyak yang 2002, 2003 ketika kuliah begitu menggunakan udah sangat jarang tatap muka, misalnya lebih banyak menggunakan Zoom. Aktivitas yang dilakukan adalah medianya menggunakan online gitu. Walaupun seperti sekarang misalnya kita menggunakan Zoom meeting untuk melakukan webinar gitu. Nah, itu biasanya adalah mereka-mereka yang berada pada kategori Gen Z gitu. Mereka sangat aktif dan sangat familiar gitu dengan Zoom, dengan berbagai aplikasi virtual lainnya gitu. Karena mereka memang hidup di era itu, makanya disebut era Gen Z atau era Gen Zoomer. Nah, menurut BPS sendiri sebenarnya eh, ap- apakah di Indonesia itu eh, mereka yang Gen Z itu sudah bekerja gitu? Sebenarnya di bagian apa namanya kependudukan statistik itu pusat statistik ada Sanses gitu, ada sensus bahwa kalau misalnya di Indonesia ternyata mereka-mereka yang bekerja gitu ya minimalnya adalah di lulusan SMP. Gitu. Kalau misalnya di luar negeri mungkin ada yang dia sekolah sampai SMA dulu baru mereka boleh bekerja gitu kan, dianggap dewasa 18 tahun baru mereka boleh mendapatkan izin untuk bekerja gitu kan. Kalau di luar negeri kan ada izin kerjanya tuh. Nah, mereka dewasa. Tapi ternyata di Indonesia itu memang
boleh mulai bekerja itu di usia 15 atau biasanya lulusan SMP itu sudah mulai boleh bekerja. Biasanya untuk posisi-posisi yang mungkin tidak membutuhkan pendidikan tinggi gitu ya. Jadi misalnya kualifikasinya adalah lulusan SMP gitu. Termasuk ketika misalnya mereka yang lulusan SMP ini di tahun sekarang itu kan sudah bukan lulusan SMP lagi juga gitu ya. Maksudnya sudah mulai dewasa begitu. Mereka bisa kerja di luar negeri karena syarat kalau di luar negeri memang harus dengan usia di atas 18 tahun. Yang ini ya maksudnya yang apa namanya? Yang memang antara G2G gitu, antara antara negara dan negara kita dan negara lain itu memang secara secara antar negara itu terakui gitu. Jadi bukan ilegal dan sebagainya gitu kan memang sebenarnya di atas 18 tahun. Karena kalau kita mempekerjakan 15 tahun itu sebenarnya tidak boleh gitu kan ya, anggap mempekerjakan anak di bawah umur. Tapi pada dasarnya adalah ternyata mereka yang berada di usia 15 tahun itu sudah mulai bekerja gitu. Tapi memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak menuntut pendidikan tinggi dan pekerjaan-pekerjaan yang hanya sifatnya membantu saja gitu. Kemudian ada juga loh sebenarnya dari LinkedIn sendiri menunjukkan penelitiannya bahwa ternyata mereka para Gen Z ini gitu kan 70% Gen Z ini tuh ternyata di Indonesia itu ingin bekerja di perusahaan yang ternyata membutuhkan kesejahteraan karyawan gitu. Jadi biasanya kalau misalnya Gen Z kalau sekarang kan ada yang dikatakan adalah mental health itu penting gitu. Work life balance itu penting. Nah, itu kenapa? Karena para Gen Z ini ternyata juga mengutamakan pentingnya kesejahteraan karyawan, pentingnya dampak positif mereka terhadap perusahaan, bahkan pentingnya dampak positif terhadap lingkungan juga itu penting yang dirasakan oleh Gen Z gitu. Next, Kak Enang. Oke, karakternya Gen Z itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman di sini setelah membaca, oh ya, yes, itu saya deh kayaknya gitu. Yang pertama adalah mahir teknologi. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa memang teman-teman Gen Z itu sudah terbiasa dari kecil, sudah dikenalkan yang namanya handphone, minimal-minimalnya udah tahu apa itu SMS, apa itu telepon gitu. Akhirnya ada aplikasi, ada chatting, ada aplikasi yang virtual gitu kan. Maka dengan teknologi yang semakin berkembang, teman-teman Gen Z ini semakin mahir untuk menggunakan teknologi itu gitu kan. Adanya tuntutan dari sekolah dulu misalnya, kemudian sekarang dalam pekerjaan menuntut penggunaan teknologi yang cukup tinggi gitu. Yang kedua adalah selalu aktif dalam media sosial. Ada nggak teman-teman di sini yang bisa lepas atau puasa nggak pakai medsos? Pernah nggak ada yang nggak pernah nggak yang coba untuk puasa deh nggak pakai medsos, nggak buka medsos 1 minggu misalnya? Ada nggak yang berhasil? Belum pernah ya? Atau gini, berapa lama sih teman-teman yang eh, bisa teman-teman butuhkan waktu yang bisa teman-teman butuhkan? Berapa menit deh bertahan nggak pegang Instagram atau nggak pegang TikTok atau nggak buka aplikasi di handphone gitu? Sulit ya teman-teman ya. Jadi memang pada dasarnya adalah ketergantungan gitu, ketergantungan eh, kita terhadap internet gitu ya, itu memang sudah sangat tinggi. Jadi memang media sosial itu adalah salah satu hal yang penting buat para Gen Z untuk bisa terus terkoneksi dengan berbagai orang di luar sana gitu. Walaupun mungkin orangnya ada di sebelah kita nih, tapi kita daripada ngobrol langsung kadang-kadang lebih mending chatting gitu loh, lebih mending bahkan ngegosip aja kadang-kadang udah yang kamu lihat nggak sebelahmu itu ya arah jam 7 ada cowok ganteng misalnya seperti itu tapi via chatting padahal orangnya sebelahan gitu kadang-kadang tuh lebih nyaman buat para Gen Z untuk selalu aktif melalui media sosial lebih enak chatting gitu ya bahkan kadang-kala kan kita tahu ya kadang-kadang dengan satu teman aja misalnya sama Kak Endang gitu chattingnya di Instagram ngobrolin A, kemudian chatting di WA ngobrolin B dengan situasi dan waktu yang hampir bersamaan. Dan itu bisa dilakukan oleh para Gen Z karena mereka bisa multitasking. Itu yang terakhir kan dari multitasking yang mereka bisa melakukan banyak hal, berbagai aplikasi, membuka berbagai aplikasi dalam satu waktu gitu kan, membicarakan banyak hal dalam satu waktu gitu. Jadi switch otaknya lebih cepat gitu daripada generasi-generasi sebelumnya. Mereka juga always connected internet gitu ya. Coba internet tiba-tiba mati, pet, wah bingung pasti. WiFi rumah mati, pet, aduh gimana ya Cenya, ayo pergi pindah ke kafe, misalnya mati lampu, nggak ada WiFi nih, pindah ke kafe, aduh kuotaku habis kebingungan luar biasa. Gitu, karena gimana pun internet itu buat mereka udah yang hal utama, butuh apa-apa, cari apa-apa di internet gitu kan. Eh, pun ketika misalnya
apa ya, menjalin komunikasi pun membutuhkan internet gitu. Jadi memang always connected internet itu istilahnya adalah slogannya para Gen Z nih gitu. Nextnya adalah mengungkapkan ekspresi secara spontan. Jadi eh, ini adalah salah satu ciri atau karakternya para Gen Z ini biasanya ketika dia nggak suka, dia akan spontan dalam mengungkapkan sesuatu. Eh iya, ini Kak Atika menuliskan sulit Kak ya, sulit ya Kak ya kalau misalnya nggak ada internet, nggak bisa buka medsos gitu ya. Oke, eh, sama ketika mengungkapkan ekspresi pun para Gen Z ini sulit loh untuk menahan diri untuk tidak mengungkapkannya secara spontan. Ketika dia nggak suka, dia akan langsung bilang, oh nggak suka saya, nggak setuju saya gitu. Misalnya dia em, nggak ada nggak ada rasa yang aduh nggak enak nih mau ngomong gini enggak gitu. Gen Z itu spontan, dia dia reaktif ya, dia langsung mengungkapkan oh oke. Kalau dia oke akan bilang oke, kalau dia nggak suka dia akan bilang nggak suka gitu ya. Apa yang dirasakannya, apa yang difikirkannya itu akan terungkapkan ekspresinya secara spontan, termasuk dalam mimik wajah ya, nggak cuma kata-kata begitu, dalam gestur atau gestur tubuh gitu, mimik wajah gitu juga akan terlihat bahwa oh anak ini lagi nggak suka nih, langsung kayak kelihatan mukanya yang tadinya biasa aja jadi judes misalnya, jadi nggak suka gitu, ekspresi wajahnya kelihatan, bombastic side eyes-nya langsung kelihatan gitu. Nah itu adalah karakter gengsinya. Namun, ternyata mereka ini atau para Gen Z ini juga toleran loh akan perbedaan gitu. Jauh lebih toleran dengan adanya perbedaan, perbedaan apapun. Ras, suku, agama, segala macam. Mereka lebih sangat toleran. Bahkan ketika ada perbedaan pendapat pun, oh ya nggak apa-apa kalau kamu nggak suka itu, tapi jangan paksakan aku untuk suka seperti kamu, gitu loh buat mereka. Tapi mereka bisa lebih toleran, ya terserah kalau kamu mau begitu, tapi aku maunya juga begini, gitu. Oke, next, Kak Endang. Itu tadi karakternya ya. Nah, kira-kira apa sih kelebihan seorang Gen Z? Yang pertama adalah dia memiliki ambisi tinggi untuk sukses. Jadi, kalau anak sekarang bilangnya ambis ya anaknya, iya gitu. Gen Z itu ambis banget. Ketika dia pengen sesuatu, ingin meraih gitu ya, meraih sesuatu, maka dia akan jauh lebih ambis daripada generasi-generasi berikutnya. Sorry, generasi-generasi sebelumnya. Itu dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, dia jauh lebih ambis gitu. Ketika menginginkan sesuatu, aku harus bisa nih. Gimana caranya aku bisa dapetin itu gitu. Dorongan ambisi yang itu bisa jadi kelebihan kita atau kelebihan para Gen Z jika dinilai secara positif gitu ya. Jadi misalnya ketika dalam kaitannya dengan pekerjaan misalnya, ada tantangan, ada posisi tertentu yang ingin dikejar oleh si Gen Z nih. Aku harus bisa nih ngejar posisi ini. Atau ada target yang harus dikejar oleh si Gen Z ini. Aku harus targetin deh berhasil meraih target sekian gitu kan. Maka dia akan punya ambisi lebih atau dorongan lebih untuk mengejar itu. Sampai dia mau lembur-lembur segala, mau nggak seorang Gen Z itu lembur? Mau, asal basicnya atau dorongannya adalah ketika itu dorongan dari internalnya dia untuk mengejar ambisinya itu gitu. Jadi ketika dia sudah apa ya, memasang goals gitu ya, memasang tujuannya, targetnya dia sekian, ketika itu diperlukan lembur, dia akan mau nih untuk lembur gitu. Mereka nggak mau, nah kalau nunggu besok nanti hilang targetku ini gitu. Segitu ambisinya sampai mereka bersedia untuk lembur. Tapi itu ya dorongannya adalah dorongan pribadinya, dorongan untuk dia mengejar prestasinya dia, ambisinya dia untuk sukses gitu. Yang kedua, kelebihannya Gen Z itu apa nih? Kelebihannya Gen Z itu ritme kerjanya memang lebih cepat dan efisien. Nah, yang perlu digarisbawahin adalah bener nggak sih Gen Z itu cepat dan efisien gitu? Iya, ketika dia melihat sesuatu itu yang harusnya bisa di cut off, ini terlalu berbelit-belit gitu, itu harusnya tuh misalnya nih dari A harusnya ke B, ke C, ke D gitu, misalnya tujuannya adalah E, ini terlalu berbelit-belit, kalau dari A bisa langsung ke C, loncat lagi ke E, kenapa enggak? Nah itu, jadi kelebihannya adalah gimana caranya itu dia bisa cut off proses gitu ya, yang menurut dia berbelit-belit, sehingga terlihatnya adalah dia kerjanya cepat dan efisien. Biar efisien, kelamaan kalau dari A sampai E mau kelar kapan? Udah dibikin aja langsung loncat dari A ke C ke E gitu. Mereka nggak suka tuh namanya bekerja misalnya ketemu
pekerjaan gitu ya di birokrasi yang berbelit-belit, yang terlalu lama, yang diloncat-loncat dari sini, dilempar ke sana, lempar lagi ke sini. Lama amat sih, ini kan harusnya bisa cepat kalau pakai aplikasi ini, ngisi online, selesai 1 hari, datang, kalau semua bisa dikerjakan secara online, dikerjakan di rumah. Aku datang ke sana, tinggal ngambil, selesai. Misalnya perpanjang kartu izin mengemudi misalnya, atau perpanjang paspor misalnya, pengennya begitu gitu. Dia nggak suka kalau tunggu dulu ya, nunggu dulu ngambil antrian, aduh ini tuh membuang waktu gitu. Jadi buat gengsi adalah ketika dia harus menunggu dengan ketidakjelasan, itu akan membuat dia merasa ini buang-buang waktu banget sih gitu. Next, yang selanjutnya kelebihan gengsi adalah dia punya cara unik untuk belajar. Kenapa dianggap unik? Karena memang di generasi Z inilah cara ini mulai ada gitu ya, yaitu mempelajari sesuatu secara online dan semuanya online gitu. Kalau dulu kita belajar gitu harus beli bukunya dulu gitu. Contoh nih, mau belajar masak. Kalau zaman dulu harus pergi beli bukunya. Atau kita harus belajar nih sama ahlinya, tanya ke koki, tanya ke chefnya gitu. Kita datang langsung, kita ikut kelas cooking gitu misalnya. Kalau generasi sebelumnya begitu tuh, harus datang dulu. Nah, tapi kalau Gen Z ini enggak, karena dia sudah dimudahkan dengan teknologi, semuanya tuh ada dalam bentuk teknologi gitu ya. Dia tinggal mau baca buku juga ada e-book, mau belajar juga tinggal cari di eh, channel misalnya YouTube misalnya gitu kan, di aplikasi yang memang menyediakan bagaimana pembelajaran secara online. Semuanya, hampir semuanya lah ya. Bahkan cara memperbaiki barang yang rusak itu sudah ada loh secara online-nya gitu kan, ada di YouTube, ada di channel-channel mana, tanpa mereka harus susah payah. Mereka tinggal kalau dulu misalnya ada barang rusak, ini gimana ya cara benerinnya gitu. Harus diotak-atik, otak-atik, otak-atik, bukannya bener tambah rusak. Tapi kalau Genesis sekarang, oh layarnya rusak nih, gimana ya cara benerinnya? Langsung tinggal diketik aja. Cara apa, membenarkan atau cara ketika ada layar rusak, gimana cara benernya gitu. Keluar, plus videonya, plus tutorialnya tinggal dilihat, 5 menit kelar, bisa diikutin gitu ya. Kita tinggal lihat videonya, oh caranya benerin gini toh, gini, gini, gini. Udah, tinggal dibenerin, selesai. 5 menit, kelar gitu. Itu termasuk ketika belajar ya. Artinya belajar adalah ketika memang harus menyelesaikan tugas atau ada belajar hal baru gitu ya. Mereka jauh lebih lebih suka ketika belajar untuk secara online gitu loh. Next. Oke. Plusnya PD-nya jadi tinggi. PD-nya jadi tinggi ini adalah ketika Gen Z melihat ini ada hubungannya sama ambisi tadi ya. Jadi ketika di seorang Gen Z itu dia punya ambisi tinggi, ketika melihat kok dia bisa, kok temannya bisa, dia punya keyakinan bahwa aku juga harusnya bisa gitu. Jadi dia punya kepercayaan tinggi bahwa ketika orang lain bisa, harusnya aku bisa. Gitu. Yang terakhir adalah senang berkompetisi. Ya, ini Gen Z. Mau nggak mau, suka nggak suka, diakui adalah Gen Z itu kompetitor di tempat kerja. Kenapa maksudnya gimana sih maksudnya kompetitor? Ya, ketika di satu tempat kerja banyak Gen Z nih, maka coba deh dirasakan benar nggak kalau misalnya eh, teman yang sesama Gen Z ini kadang-kadang suka berkompetisi sendiri gitu. Termasuk ketika misalnya mahasiswa gitu ya, mungkin dalam bikin tugas atau apa gitu terlihat banget kalau misalnya Gen Z itu lebih suka berkompetisi. Bagus nggak sih? Nggak. Bagus ketika kita melihat lihat dari sisi positif, itu adalah kelebihan seorang Gen Z loh. Bagaimana dia siap untuk berkompetisi, bagaimana dengan ambisinya dia ingin mencapai sesuatu, dia siap berkompetisi, dia akan berusaha untuk memaksimalkan kelebihannya dalam memenangkan kompetisi itu gitu. Dia bahkan nggak segan untuk misalnya mengajak diskusi dalam, gimana ya caranya mencari ide brilian untuk memenangkan kompetisi tersebut gitu. Yuk, next Kak. Kalau kita udah lihat nih, kelebihannya Gen Z kayak gitu ya. Kira-kira apa sih kekurangannya Gen Z gitu ya? Yang pertama, terburu-buru dalam mencapai sesuatu. Tadi, plusnya ketika dia ingin kerja cepat efisien, dia tidak menyukai proses yang terlalu berbelit-belit. Akhirnya adalah kadang-kala dia terjadi terburu-buru ketika ada hal di mana proses itu harus dilaluin loh gitu. Kita tidak bisa, apalagi kalau ini berkaitan dengan karir ya. Ketika kita berkarir gitu, kita ingin mencapai posisi manajer misalnya. Kita nggak bisa
selalu diberikan kesempatan bisa langsung begitu lulus sarjana misalnya teman-teman bisa langsung daftar jadi manajer. Belum tentu gitu loh. Kadangkala memang ada proses yang harus kita raih dulu. Kita harus belajar dulu jadi staff misalnya, kemudian akhirnya jadi senior staff, supervisor, senior supervisor, baru jadi junior manager. Itu baru junior, belum manajernya yang senior gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui, harus dipersiapkan oleh para Gen Z ini ketika masuk ke dunia kerja. Gitu. Dan kekurangannya itu ketika ingin mencapai sesuatu gitu, dia lihatnya, saya nggak mau, saya tadi saya manajer gitu. Jadi gimana caranya saya nggak mau nih kesuwen kalau saya harus jadi staff dulu, jadi apa dulu, saya maunya langsung jadi manajer gitu. Nah, itu yang kadang kala membuat para Gen Z ini masuk satu perusahaan bekerja baru setahun. Belum ada setahun kadang. Tiba-tiba dirasa kok karirku stuck ya. Kok aku cuma gini-gini aja ya. Ini kapan nih aku jadi naik pangkat? Kapan nih aku salary-nya naik? Kapan nih? Dan sebagainya membuat para Gen Z jadi mudah untuk resign dan pindah ke perusahaan yang lain. Gitu. Dan itu pula yang menyebabkan adanya terlihat kesenjangan atau gap gitu ya antara para Gen Z sebagai pencari kerja dengan pihak perusahaan misalnya sebagai pemilik perusahaannya atau yang pencari tenaga kerjanya. Si pihak perusahaan menganggap bahwa susah nyari tenaga kerja zaman sekarang gitu ya. Gen Z-nya kok nyari kerja susah ya? Nah, kenapa ada gap seperti itu? Karena ada perbedaan dari point of view-nya. Pekerjaannya harus seperti apa, kemudian berapa lama dia harus bertahan di satu tempat, dan sebagainya. Kekurangan yang selanjutnya adalah ada kecenderungan untuk ingin selalu diikuti keinginannya. Ini juga terjadi juga di dunia kerja sebenarnya. Gambarannya sudah seperti ini. Biasanya, Gen Z itu kalau dia tidak dituruti keinginannya, dia akan merasa, males kerja di sini. Aku nggak nyaman. Males kerja di sini. Atasannya nggak suportif. Males kerja di sini. Besok-besok aja deh nyelesainnya. Atau jadi penundaan misalnya. Kerjanya jadi semuanya semaunya. Datangnya telat aja deh. Males aku. Orang aku minta, misalnya ya, aku minta fasilitas ini aja gak didapat-dapat. Aku padahal cuma minta fasilitas apa, misalnya aku minta dikursusin. Kadang kan gitu ya, kita bisa meminta ke perusahaan gitu ya, kita bisa offering ke perusahaannya bahwa saya butuh nih untuk bisa misalnya jadi accounting, saya butuh nih ada kursus online terbaru, saya mau belajar ini ya, tolong dibiayain misalnya seperti itu ke perusahaan. Nah, perusahaannya entar dulu ya, gantian ya, ada sebagian ditahan gitu ya. Nah, si Gen Z ini akan merasa tuh kan, padahal aku butuh loh untuk kembangin diri, untuk menguasain itu gitu. Tapi dari pihak perusahaan atau dari pihak atasan tidak support gitu kan. Dia merasa aku punya keinginan, aku nggak diturutin. Buat apa aku kerja di sini gitu? Buat apa aku kerja setengah mati di sini gitu? Ya udah, mendingan kalau jamnya udah tank ya aku go gitu. Kenapa? Karena pasti ada gap atau ada kecenderungan rasa kecewa dari si Gen Z ini ketika ada hal yang tidak sesuai sama harapannya gitu. Ada keinginannya tidak diturutin, harapannya lu harusnya kan begini gitu. Ada perasaan-perasaan yang tidak sesuai buat dia. Makanya kenapa kadang kala terlihatnya adalah ini Gen Z ngapain sih kok sukanya tank go gitu ya. Begitu tank langsung go. Jadi begitu jamnya udah berbunyi langsung hilang tuh gitu. Nggak pernah ada kumpul-kumpul dulu atau gimana, nggak pernah ada ketawa-ketawa dulu di sini ya, ngobrol-ngobrol, gosip-gosip misalnya seperti itu. Atau bahkan sesimpel makan jajan bareng, enggak gitu, mereka tenggo gitu. Karena apa? Karena merasa situasi di situ sudah tidak nyaman buat mereka, ngapain lama-lama di situ gitu. Next, kekurangan yang selanjutnya adalah ya karena sudah terbiasa tanpa media sosial gitu ya, akhirnya adalah efek jeleknya adalah dia jadi kecanduan gadget gitu. Jadi dia menjadi gadget ini satu hal, ketika suruh pilih aja, pilih mana, ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet misalnya. Gesi pasti akan bilang, jangan sampai ketinggalan handphone. Nggak apa-apa, nggak punya duit, yang penting punya handphone. Kenapa? Ya kan bisa QR, yang kan bisa pakai aplikasi bayarnya gitu kan. Beli belanja bisa online pakai handphone gitu. Semua itu ada di handphone. Itu yang menjadikan si Kenzi ini yang sudah sangat familiar dan kelekatan banget dengan teknologi, akhirnya menjadi kadangkala terjadi kecanduan gadget. Efeknya apa sih sebenarnya kecanduan gadget ini?
dia lebih banyak berinteraksi secara sosial di media sosial daripada di dunia nyata. Contoh, kalau gengsi ngumpul, misalnya yuk kita ngumpul nih di kafe gitu ya. Nongkrong yuk, ada kafe baru, kita pulang kerja ke sana. Atau kita pulang kuliah yuk nongkrong di sana gitu ya. Nongkronglah di sana. Apa yang dilakukan oleh teman-teman gengsi? Apakah ngobrol? Apakah membicarakan sesuatu yang tadi terjadi di kantor misalnya? Saya rasa enggak. Semua pasti memegang handphone dan sibuk melihat layar masing-masing. Ya kan? Jadi nanti kalau misalnya pelayan datang, ya mau pesan apa? Pesan apa? Pesan-pesan, pelayannya pergi sambil nunggu makanan, yang dilakukan adalah semua ambil handphone, buka medsos. Entah chatting, entah buka Instagram, entah buka TikTok, dan sebagainya. Bahkan ada yang sempatnya nonton YouTube dia sambil sambil nunggu makanan datang gitu. Daripada ngobrol sama teman sebelahnya. Gitu. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah mereka terlibat dalam interaksi secara semu gitu ya. Interaksi semu itu berarti sebenarnya ada orang di sebelahnya tapi dia sibuk dengan handphonenya gitu. Terlihatnya kalau di capture gitu ya, oh lagi bersama-sama, tapi ternyata ketika dilihat lebih dekat mereka sibuk dengan gadget masing-masing. Oke. Yang selanjutnya adalah menginginkan gaji tinggi gitu. Kenapa sih sebenarnya kok Gen Z itu kekurangannya ada di sini gitu? Kenapa menginginkan gaji tinggi? Ya karena pada dasarnya adalah dengan Gen Z yang sekarang atau generasi Gen Z itu mereka memiliki gaya hidup yang cukup tinggi gitu, biaya hidup yang tinggi, gaya hidup yang tinggi, sehingga ketika bekerja pun mereka menginginkan gaji tinggi. Mungkin kalau di sini ada teman-teman psikolog atau ada teman-teman recruiter gitu ya, ketika offering apa namanya pekerjaan gitu, misalnya ketemu calon karyawannya, ketika interview ditanya, minta gaji berapa gitu. Gensi akan menyebutkan angka yang fantastis. Ya, teman-teman Gensi menyadari nggak kalau misalnya ditanyain, coba deh bayangin aja ketika nanti suatu saat yang udah yang masih kuliah nih ya, nanti kalau bekerja ditanyain mau gaji berapa, pasti kan bayangannya kan ya minimal 4 lah, minimal 5 lah gitu-gitu. Atau ya 3 nggak apa-apa, UMR nggak apa-apa, oke. Tapi sama saya minta fasilitas A, B, C, D, E. Tuh. Kenapa? Karena ya itu ada dorongan dengan gaya hidup yang cukup tinggi yang ada di apa namanya di generasi ini gitu ya, sehingga membutuhkan gaji yang tinggi juga. Gaya hidup yang tinggi itu contohnya apa sih? Satu, handphone. Nggak bisa hidup tanpa gadget. Gadgetnya harus kamera. Kameranya harus 3, 4, 5 gitu kan di belakang handphone itu nggak cukup tuh satu kamera satu lingkaran. Kalau zaman dulu kan ya yang penting bisa buat foto lah, mau hasilnya ngeblur kek, mau gimana itu urusan belakang gitu. Yang penting ada kameranya aja gitu. Kalau zaman sekarang kan enggak. Begitu pilih gadget pun, ini kameranya bagus nggak? Itu udah nomor satu tuh. Kameranya ada berapa? Bisa fokus nggak? Videonya kalau bikin video bagus nggak? Jadi soalnya aku mau bikin Insta Story nih, biar bagus. Jadi kameranya juga harus mendukung. Nah, ketika ada kebutuhan itu ya, ketika ada kebutuhan itu, gaya hidup itu, kamera dengan, gadget dengan kamera yang cukup banyak itu juga harganya juga banyak kan, harganya juga tinggi. Nah, ada kebutuhan itu, maka akhirnya ketika bekerja pun harapannya mendapatkan gaji yang tinggi. Kenapa? Karena aku butuh nih mau beli ini, aku butuh beli itu. Itu yang membuat akhirnya si Gen Z ini menginginkan gaji tinggi. Ada lagi? Kurang disiplin dalam hal kecil. Benar nggak sih kalau Gen Z itu kurang disiplin dalam hal kecil? Contohnya kayak apa? Biasanya Gen Z itu pada dasarnya dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik pada dasarnya. Tetapi karena dia kurang disiplin dalam hal-hal kecil, sehingga kadangkala atasan atau orang lain atau generasi yang lain, generasi-generasi sebelumnya melihatnya, ah anak Gen Z ini kurang disiplin begitu. Kenapa? Karena ketika dia datang, dia nggak bisa tuh langsung bekerja. Datang ngapain ya? Oh, bikin kopi dulu misalnya. Oh, sarapan dulu misalnya. Oh, buka laptopnya dibuka. Tapi bukan pekerjaannya dibuka, ambil handphone. Oh, lihatlah sebentar, buka scroll-scroll Instagram dulu gitu. Nah, ketika orang lain melihat itu, ini anak ya jam kerja bukannya kerja kok malah sibuk main handphone. Nah, itulah yang akhirnya membuat Gen Z tercapture dia kurang disiplin dalam hal-hal kecil gitu kayak menyepelekan gitu loh. Seharusnya kan kerja ya kerja aja, ini kok enggak sih, termasuk ketika dia tidak
apa namanya, tidak mau mengikuti proses yang panjang gitu kan. Jadi kayak gampang. Nah, seperti itu yang membuat Gen Z itu terlihat kurang disiplin. Next. Oke. Ada beberapa hal yang sebenarnya perlu teman-teman Gen Z ketahui gitu ya. Tadi kan kok Kak Kiki menjelaskannya gitu ya, maksudnya artinya adalah kok kekurangan-kekurangannya Gen Z nampaknya banyak banget ya gitu. Jangan lupa tadi saya juga memperlihatkan di mana kelebihan-kelebihan Gen Z yang sebenarnya itu juga tidak banyak eh, di apa namanya, generasi sebelumnya itu tidak banyak gitu, tidak banyak yang menguasai hal itu. Jadi kelebihan-kelebihan Gen Z itu sebenarnya nilai plus tersendiri buat teman-teman di sini, teman-teman Gen Z di sini, bahwa oh ternyata aku punya kelebihan-kelebihan itu dong. Tinggal bagaimana kita melihat sesuatu itu menjadi lebih positif gitu ya. Dan saya pengen kita lihat ya, sebenarnya realita di dunia kerja itu seperti apa sih? Ini hal-hal yang perlu teman-teman Gen Z itu ketahui ya. Realitanya itu seperti apa di dunia kerja itu? Yang pertama, dunia kerja itu tidak sempurna, teman-teman. Jadi dunia kerja itu tidak melulu seperti yang teman-teman bayangkan. Dulu kalau misalnya teman-teman masih kuliah gitu ya, atau mungkin di sini ada yang masih kuliah, jangan dibayangkan dunia kerja itu ketika sudah lulus kuliah akan mudah melamar pekerjaan. Kan aku sarjana, misalnya. Betul, teman-teman sarjana berpendidikan tinggi. Tetapi jangan lupa, ada jutaan sarjana di luar sana yang lulus bersamaan dengan teman-teman ketika teman-teman lulus. Gitu. Jadi, artinya adalah ketika teman-teman nanti masuk dunia kerja gitu ya, menjadi seorang fresh graduate gitu, ternyata ada banyak jutaan orang yang menjadi kompetitor teman-teman untuk menduduki satu jabatan atau satu kursi atau satu posisi pada satu lowongan pekerjaan. Itu udah awal nih, baru mau masuknya aja. Ketika sudah masuk, jangan dikira dunia kerja itu akan selalu baik-baik saja. Enggak. Ini realita ya, bukan saya menakut-nakuti atau bagaimana gitu, tapi ini adalah realita bahwa di dunia kerja itu tidak sesempurna yang teman-teman bayangkan gitu. Ada kalanya kita harus berkonflik dengan kolega, ada kalanya kita harus menghadapi gitu ya rekan kerja yang nyebelin, ada kalanya ya kita harus berhadapan dengan atasan yang sulit banget gitu ya, kaku banget orangnya misalnya. Bahkan ada kalanya kita harus mendapatkan deadline pekerjaan yang setumpuk, dirasa banyak banget, kayak ini pekerjaan banyak banget ya, yang itu akan terjadi sehari-hari, setiap hari gitu. Dan kita tidak bisa serta-merta kabur, saya nggak mau, nggak cocok, nggak bisa gitu. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba terus begitu bayangannya adalah apa namanya, dapat pekerjaan yang enak gitu ya, kerjanya santai, gajinya gede gitu. Nggak bisa. Kadang-kala kita harus berkonflik dengan kolega, kadang-kala kita harus apa namanya, menghadapi teman sekerja yang nyebelin gitu ya. Maksudnya kok ini gini ya, kok dia main belakang misalnya, kok dia sikut-sikutan misalnya, seperti itu terjadi di dunia kerja. Dan saya pengen teman-teman eh, yang di sini ya lebih melek gitu, bahwa memang relatinya di dunia kerja itu seperti itu loh. Artinya adalah apa? Teman-teman harus siap, teman-teman harus mempersiapkan diri teman-teman bahwa dunia kerja itu tidak seindah yang dibayangkan gitu, tidak selalu mulus jalannya, harus mendaki gunung lewati lembah gitu ya istilahnya. Bahkan itu juga apakah ngefek juga nanti akhirnya ke apa namanya, stres kerja, ke kesehatan mental kerja, maka teman-teman akan shock, akan menghadapi lebih mudah stres. Jadi nanti isunya apa? Balik lagi ke kesehatan mental gitu, balik lagi ke work life balance gitu, balik lagi ke situ. Jadi ada kebutuhan work life. Yang perlu teman-teman ketahui adalah realitanya soft skill sama pentingnya dengan hard skill. Kalau kalau mau masukin dunia kerja gitu ya, ternyata sarjanaku itu penting. Tetapi soft skill yang melengkapi kesarjanaanku ini juga jauh lebih penting. Maksudnya apa sih, Kak? Contoh, aku ngerasa aku udah lulus, IPK aku kumlot, gitu kan. Aku udah paling pinter nih di angkatanku, lulus tuh paling cepat, IPK aku kumlot, gitu kan. Nilaiku di mana? Di ini hasil studinya A semua, gitu. Sempurna lah, perfect. Ayo, mau nanya apa ke aku? Otakku encer. Istilahnya begitu. Tetapi ketika tidak diikuti dengan soft skill eh, yang teman-teman miliki gitu ya, akan membuat teman-teman nantinya di dunia kerja akan lebih mudah runtuh. Soft skill apa? Cara beradaptasi, kemampuan beradaptasi itu yang nomor satu, yang terpenting adalah bagaimana kemampuan beradaptasi. Karena kadangkala dunia pekerjaan yang teman-teman hadapi
jauh lebih ruwet dibandingkan yang teman-teman bayangkan gitu. Yang kedua, cara memimpin. Loh, aku nggak jadi pimpinan, aku masih jadi staff misalnya. Menjadi seorang staff pun itu butuh soft skill kepemimpinan. At least apa? Memimpin diri sendiri gitu. Bagaimana membawa diri ini jauh lebih baik, bagaimana bisa menekan diri, dalam artian menekan dalam tanda kutip ya, menekan itu lebih kepada push biar teman-teman bisa menyelesaikan tantangan atau pekerjaan yang diberikan misalnya gitu. Kemampuan soft skill lainnya apa? Teman-teman bisa mengelola konflik gitu kan, ketika menghadapi atasan yang eh, kaku, ketika menghadapi teman sekerja yang nyebelin gitu. Tapi kan hidup harus terus berjalan gitu kan. Kata benar dia, hidup harus terus berjalan gitu kan. Jadi kita juga harus bisa punya skill gimana sih caranya mengelola konflik gitu. Biar kita tuh ketika menghadapi konflik tidak berpengaruh pada kinerjanya kita. Jadi tetap bisa mencapai tujuannya kita, ambisi kita untuk menjadi seorang yang sukses. Yang ketiga, karir bukan jalur lurus. Maksudnya apa? Perlu teman-teman Gen Z di sini ketahui juga bahwa karir itu pada dasarnya tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Pun ketika apa namanya melamar pekerjaan begitu ya, kadangkala kita harus mencoba berbagai posisi, berbagai industri sebelum bisa menemukan pekerjaan yang cocok gitu. Jadi apa misalnya teknik gitu, ya saya kerja di pabrik dong gitu. Nggak selalu loh. Kadang-kala bisa. Misalnya dia sarjana teknik, loh kerjanya kok jadi HRD? Bisa aja. Kenapa? Karena ada potensi yang dibutuhkan seorang HRD yang dimiliki si sarjana teknik ini. Gitu. Jadi tidak melulu bahwa basic apa kerjanya sesuai dengan eh, pendidikannya. Gitu. Apa namanya latar belakang pendidikannya atau lulusnya dia sebagai apa, sarjana apa, terus kerjanya harus di situ. Nggak melulu. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat dalam lowongan pekerjaan misalnya itu ya kualifikasinya itu selalu nggak cuma sekedar sarjana apa yang dibutuhkan atau lulusan apa gitu ya. Kadangkala adalah S1 segala jurusan. Tapi di bawahnya itu banyak kualifikasi-kualifikasi yang soft skill banget. Mudah beradaptasi, kemudian communication skill, kemudian mampu bekerja dalam tekanan, mampu bekerja dalam tim misalnya seperti itu. Ada banyak kemampuan soft skill. Kenapa? Ya balik lagi karena soft skill itu sama pentingnya dengan hard skill. Dan karir bukan jalur yang lurus. Tidak selalu jalur karir itu lurus. Jadi tidak selalu bahwa seorang seorang sales itu basicnya harus dari lulusan ekonomi gitu. Sales itu bisa jadi lulusan mana aja selama untuk masuk ke nominasi atau kualifikasinya si sales gitu. Mau dia sarjana pendidikan misalnya, kalau dia bisa jualan ya nggak masalah jadi sales gitu. Jadi memang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu atau potensi-potensi tertentu yang dibutuhkan dan dibutuhkan perusahaan pada jabatan tertentu. Dan itu yang dinamakan potensi atau skill itu. Yang keempat adalah belajar sepanjang hayat. Hmm, beberapa orang merasa bahwa aku tuh misalnya masih sekolah gitu ya, atau masih kuliah, aduh aku tuh udah capek mikir, capek bikin tugas gitu ya. Udah deh aku capek belajar, bikin tugas, ujian segala macam. Pengen deh cepet-cepet kerja aja gitu, biar dapat duit. Nah, ternyata ketika kita berada di dunia kerja, tetap loh kita harus belajar, tetap loh kita harus upgrade ilmu gitu. Pembelajaran itu ternyata sepanjang hayat hidup manusia, sampai nanti kita nutup mata, kita baru berhenti belajar loh ternyata. Belajar tentang hidup, belajar tentang bagaimana berada dalam apa namanya dunia sosial, dunia di lingkungan gitu ya, maksudnya di dunia nyata itu menghadapi lingkungan, bersosialisasi secara nyata dan sebagainya. Itu kalau berhubungan dengan kehidupan. Nah, kalau di dunia kerja, ketika kita sudah masuk nih satu posisi, anggaplah basicnya teman-teman sudah sesuai dengan pekerjaan yang di sekarang. Jadi basicnya misalnya, oh kok alhamdulillah ya saya seorang sarjana akuntansi, sekarang saya bekerja di perusahaan ternama menjadi seorang accounting gitu ya. Sesuai dong, linear dong dengan ilmu sama. Iya, berarti saya sudah pinter dong, saya sudah menguasai dong. Sekarang, tapi ketika industri ini terus berkembang, teknologi terus berkembang, artinya banyak hal baru yang harus teman-teman kembangkan juga, teman-teman harus belajar lagi, gitu. Dulu ngitung harus, seorang accounting dulu kan bawanya buku ya, kalau zaman dulu bawa buku, ditulisnya manual, buku kas, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, eh, saldo berapa, neraca, pembelian, neraca, itu ada semua pakainya buku dan manual sekali. Kemudian berkembang, ada aplikasi paling sederhana pakai Excel.
masukin data, oh bisa langsung ketahuan sisa saldo sekian, oh bisa 15%-nya bayar pajaknya harus tinggal masukin angka, udah keluar semuanya tanpa diminta gitu. Semua kebutuhan sudah ada. Nah nanti beberapa tahun kemudian gitu kan, 5-10 tahun kemudian mungkin sudah banyak sekali aplikasi atau hal-hal yang jauh lebih canggih. Artinya apa? Seorang accounting ini harus terus upgrade ilmu. Dia harus terus belajar dan belajar gitu ya. Ada ilmu apa baru? Harus ngikutin lagi. Harus misalnya bahkan bahkan sesimpel penggunaan device pun gitu ya. Yang dulu kalau di sini mungkin teman-teman nggak tahu nih, ada yang namanya aplikasi atau device itu ada yang namanya OS itu yang namanya DOS. Sebelum ada Windows tuh ya, ada DOS, ada WS gitu. Dulu ada yang namanya disket gitu kan. Terus kemudian berubah itu dalam bentuk komputer ya. Terus kemudian dalam bentuk laptop sekarang udah bisa dibawa kemana-mana, kita pakai Windows. Ntar lagi ada aplikasi baru apa lagi? Mungkin laptopnya berubah lagi jadi tablet. Berarti ada aplikasi baru yang harus diperbarui. Nah, itu harus belajar, belajar, dan belajar lagi gitu. Jadi realita di dunia kerja itu ternyata tidak berhenti belajar. Menjadi seorang pekerja itu ternyata tidak berarti kita berhenti untuk tidak ujian. Berarti kita tidak berhenti untuk apa namanya? Tidak belajar, tidak kursus atau misalnya tidak mengambil pelatihan-pelatihan tertentu. Loh, ternyata di dunia pelatihan tambahan perlu adanya perlu tuh adanya pelatihan atau sertifikasi. Kayak tadi yang mungkin disebutkan Kak Ina beberapa saya ambil beberapa sertifikasi. Kenapa? Karena itu. Termasuk ketika di dunia kerja gitu ya, walaupun di perusahaan misalnya ada gitu loh. Tukang benerin mesin gitu ya. Itu perlu loh sertifikasi pelatihan gitu. Dari orang tua, kalau sertifikasi ada berapa sertifikasi yang memang kita harus cari sendiri di luar gitu. Tujuannya apa? Apa ada nanti ujiannya? Oh, ada, tentu saja. Jadi sudah belajar, masih harus ada ujiannya gitu ya. Kalau di dunia kerja ada nggak ujiannya? Ada, karena ketika bekerja, biasanya nanti ada tuh yang namanya penilaian kinerja. Jadi semacam ujian. Kalau waktu kuliah namanya ada mid semester, ada apa namanya UAS gitu ya, ujian akhir semester gitu ya. Kalau di dunia kerja ada penilaian kinerja 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Ada assessment tertentu yang harus teman-teman kerjakan untuk dinilai. Teman-teman qualified nggak? Skillnya oke nggak? Perlu ditambah nggak skillnya? Gitu. Jadi bahkan sampai ada penilaian yang akhirnya nanti menunjukkan bahwa oh teman-teman perlu penambahan skill ini nih. Udah oke, ternyata buat naik nanti ke jabatan teman-teman masih butuh penambahan skill, maka teman-teman akan diminta untuk tugas belajar lagi. Misalnya ada seperti itu. Next, Kak Endang. Oke. Sekarang sebenarnya tentu saja sekarang maka pekerjaan-pekerjaan yang diminati oleh para agensi ini juga atau teman-teman pasti hal-hal gadget, visual, aplikasi gitu ya. Yang pertama ada industri ilustrator, menjadi seorang MNI, kemudian membuat seorang content creator itu menghasilkan loh, iya, karena itu butuh ide untuk membuat suatu yang continuous, yang terus-terus ada lagi. Bisa juga dia jadi influencer akhirnya, gitu kan. Ada kok tiba-tiba selebgram? Apa sih selebgram ini? Lah, selebgramnya Instagram gitu. Karena mereka itu biasanya posting-posting di video, kemudian akhirnya diberikan edukasi, makanya akhirnya itu influencer. Cuma Instagram sebenarnya dia influencer itu karena medianya option buat yang suka nyanyi muda yang bermunculan yang tiba-tiba loh kok banyak banget ya ada teknologi. Nah, ini berhubungan sama AI ya. Kita tidak boleh kasus pintar memanfaatkan tanpa kita menggunakan AI, tapi harus secara bijak. Artinya kita harus tetap memilih nih, misalnya mana sih yang oke, enggak. Kita harus cross check, jangan boleh, sangat boleh. Tapi kita harus bijak gitu ya. Kita harus tahu mana kebenarannya dan mana yang oh oke ini kadang-kadang dia juga ngawur loh. Sumbernya tidak akan hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya, kewirausahaan. Nah, ini sudah mulai banyak sekali. Nah, itu adalah pekerjaan yang diminati juga jadi YouTuber, jadi TikTokers, jadi selebgram dan sebagainya. Karena media-media itu mengekspresikan dirinya gitu ya. Kan itu jadi pekerjaan yang menghasilkan gitu. Wirausaha gitu ya. Bisa juga sambil jualan sambil punya seorang pengusaha gitu ya. Terus ada dan terus ada teman itu yang cara jualan ya harus ketemu, megang nih, oh bener nggak barangnya, dilihat warnanya bener atau enggak dan sebagainya enggak bisa barangnya kita nggak tahu dan transaksinya juga tinggal transfer gitu ya, tidak perlu ada memang hal yang atau pekerjaan yang juga menjadi agensi itu kenapa kok itu menjadi minat adalah ketika kita menjadi seorang pengusaha itu jauh lebih cepat untuk kaya, lebih cepat untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi gitu dan dia bisa menjadi bos buat dirinya sendiri ketika dia berjualan kan dia tidak ikut perusahaan gitu misalnya
berarti dia bisa jadi bos untuk dirinya sendiri. Dia bisa tadi memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Dia pengen apa kan bisa keturutan karena dia pengennya seperti ini. Karena apa? Karena kebijakannya dia diambil sendiri. Gitu. Oke. Bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini berkaitan pula dengan kondisi yang sekarang ya, mental health sedang digencar-gencarkan. Terus kemarin sempat kita kena wabah gitu ya. Seluruh dunia merasakan COVID-19 kala itu ada wabah. Maka itu memunculkan minat yang cukup tinggi, pekerjaan yang cukup tinggi untuk di bidang kesehatan. Karena sebenarnya kepeduliannya gitu-gitu kebetulan Gen Z itu tinggi gitu loh. Mereka cukup peduli, cukup aware dengan kesehatan mental, cukup aware dengan adanya kemarin wabah itu sebenarnya mereka cukup aware. Maka kalau kita lihat teman-teman mungkin di sini ada yang pernah ikut relawan ya ketika COVID-19 kemarin misalnya banyak banget relawan. Nah, itu rata-rata Gen Z yang ikut. Kenapa? Karena mereka sebenarnya punya kepedulian yang cukup tinggi gitu terhadap sesama. Yang selanjutnya ada bidang keuangan, investasi. Ya, itu juga karena eh, finansial gitu ya, ikut trading, kemudian apa namanya berhubungan dengan teknologi tapi berhubungan dengan finansial gitu. Itu juga salah satu hal yang menarik gitu ya buat para Gen Z untuk eh, bisa lebih dipelajari gitu. Maksudnya eh, itu salah satunya pekerjaan gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengolah investasi gitu, mengelola mengelola investasi, mengelola keuangan yang benar tuh kayak gimana sih? Menggunakan aplikasi-aplikasi kan banyak ya aplikasi-aplikasi digital sekarang untuk investasi digital gitu. Kerjaannya ngeliatin handphone, wah hari ini tinggi, gimana nih kita jual berapa slot nih, misalnya seperti itu. Banyak banget gitu. Bahkan nggak jarang loh sebenarnya para Gen Z ini ternyata sudah beli saham di perusahaan gitu. Perusahaan-perusahaan terbuka itu kan mereka kan jual saham ya sebenarnya. Tinggal dibeli aja berapa slot saham gitu. Oh, saya pengusaha nih di perusahaan itu sebenarnya saya punya saham loh sekian persen. Kenapa? Karena saya beli sahamnya dan perusahaan terbuka itu kadang menjual secara terbuka aja sahamnya. Tinggal teman-teman eh, belajar gitu ya bagaimana cara beli saham di sana seperti itu. Dan biasanya itu kan karena memang secara aplikasi ya itu lebih banyak diminati oleh para Gen Z. Oke, yang terakhir berhubungan dengan lingkungan. Ya, penelitian memang menyebutkan ya bahwa pada dasarnya adalah Gen Z itu, teman-teman Gen Z di sini itu sebenarnya punya kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, lebih banyak yang tertarik ya, atau mereka yang lebih peduli terhadap green. Sekarang lagi digaungkan tuh, energi baru terbarukan gitu. Ada green energy, ada green environment, kayak gitu-gitu kan. Karena pada dasarnya memang itu yang sudah mulai dipersiapkan di dunia dan itu mulai di-share kemana-mana dan membuat para Gen Z ini lebih melek bahwa ketika bekerja kita harus ngelihat tentang lingkungan lebih lebih mempertimbangkan dampak positif bagi planet ini itu apa sih pekerjaan kita gitu. Ada nggak memberikan kontribusi kita sebagai seorang Gen Z, sebagai seorang pekerja, dampak kita terhadap bumi ini yang semakin tua gitu ya katanya udah nggak hijau lagi. Nah, gimana ya caranya gitu? Akhirnya ada misalnya penanaman apa namanya hutan bakau gitu kan, nanam mangrove gitu sama teman-teman biasanya kalau teman-teman di mahasiswa di UKM atau kadang di acara kantor gitu ya apa nih acara yang berhubungan dengan penghijauan gitu. Terus akhirnya nanti diadakan tanam bawa satu pohon, tanam satu pohon di rumahmu dan sebagainya. Jadi memang sekarang saatnya karena memang bumi yang semakin tua eh, negara ataupun bangsa ini juga lebih aware gitu ya bahwa perlu adanya apa namanya lebih lebih aware bahwa kita harus melakukan sesuatu yang baru dengan energi baru terbarukan, bagaimana kita melakukan pekerjaan yang tidak merusak lingkungan gitu ya, bagaimana menciptakan dunia ini jauh lebih hijau dari sebelumnya gitu ya, bagaimana biar kelangsungan dunia ini juga lebih tahan lama. Jadi nggak terus kok ini ya semakin semakin apa namanya banyak kebakaran hutan, terus kemudian di mana-mana sudah yang hijau-hijau udah mulai hilang gitu kan. Nah, akhirnya lebih banyak perusahaan yang aware akan itu.
Dan perusahaan-perusahaan yang lebih aware tentang lingkungan biasanya perusahaan-perusahaan yang lebih digemari oleh Gen Z. Jadi biasanya mereka lebih suka tuh misalnya perusahaan-perusahaannya Green Eco gitu ya. Itu biasanya lebih banyak atau dipilih bagi Gen Z. Oke, next. Selanjutnya sebenarnya seperti apa sih ciri pekerjaan yang menjadi pilihan Gen Z itu? Atau perusahaan-perusahaan yang seperti apa sih yang akan menjadi pilihan Gen Z? Gen Z itu akan memilih pekerjaan di mana dia bisa bermakna. Gen Z itu akan memilih perusahaan di mana posisinya nanti itu bisa bermakna di perusahaan. Kenapa? Mereka ingin, walaupun sedikit saja, mereka bisa berkontribusi aktif, punya kontribusi positif. Ada tujuannya, ada kebermanfaatannya kehidupannya untuk dunia gitu. Jadi pengennya ketika bekerja pun ada maknanya nih. Kehadiran saya di perusahaan ini itu ada maknanya gitu. Kemudian yang kedua adalah fleksibel atau jam kerjanya itu fleksibel. Jadi pekerjaan yang menjadi pilihan Gen Z biasanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang fleksibel secara waktu. Kenapa ya? Tadi mereka pengen ya nggak apa-apa dong saya scroll-scroll TikTok dulu. Yang penting kan kerjaan saya beres. Ya nggak apa-apa dong saya datang agak terlambat sedikit. Yang penting kan tugas saya selesai hari ini. Gitu. Nah, mereka menyukai perusahaan atau pekerjaan yang lebih fleksibel secara waktu, kemudian memiliki aturan yang cukup fleksibel gitu ya. Nggak apa-apa kok, mau kerjain di mana saja. Work from everywhere gitu ya. Mau di mana aja, anywhere, di mana, kapan aja, pokoknya deadline-nya ini harus dikerjain di cafe, mau ngerjain sambil staycation misalnya, silahkan. Tapi jam 5 silahkan dikumpulkan. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu yang biasanya jadi pilihannya para Gen Z. Yang ketiga, pekerjaan yang menuntut kreatif. Atau pekerjaan, oh ini tiganya, oke, berbasis teknologi dulu. Pekerjaan yang berbasis teknologi. Kenapa? Ketika pekerjaan itu masih manual, coba dikasih pekerjaan sangat manual. Mbak, ini ya, bikin laporan keuangan. Oh iya Bu, tapi tolong ya ditulisnya pakai tangan. Pasti males, aduh lama banget nih nggak bisa di copy paste. Gatel tangannya tuh pengen ngetik aja deh. Tinggal di copy paste, tinggal dibuka programnya, tinggal dibikin formatnya, selesai jadi 5 menit. Kayak gini kan lama ngitung satu persatu. Nah, dia akan menyukai ketika suatu perusahaan itu basic teknologinya sudah tinggi, high teknologi. Jadi sesuatu yang dipermudah, lebih banyak apa namanya? Lebih banyak teknologi hidup ketika teknologi berkembang. Jadi mereka sudah terbiasa dari lahir istilahnya, dia sudah nyaman nih dengan kemudahan-kemudahan teknologi digital. Dan yang terakhir tadi saya katakan bahwa kreatif memungkinkan mereka untuk bisa mengekspresikan diri secara kreatif, mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru gitu ya, ide-ide cemerlang keluarkan sama pekerjaan yang birokratif, pekerjaan yang harus sudah ada standar kerjanya, tidak bisa diotif. Oh, kamu kita sudah ada nih standarnya, tapi kalau kamu punya cara yang lebih bagus atau ketika kamu bisa lebih berinovasi, itu akan jadi nilai lebih loh buat kamu. Itu bisa jadi penilaian tambahan loh buat kamu nantinya. Kita juga mau kamu memberikan ide-ide kreatif, ide-ide inovasi terbaru yang kira-kira bisa kita pakai ini di sini. Nah, si Gen Z akan merasa tertantang, oke, saya ambil pekerjaan itu. Nah, dia bisa menggunakan ide-idenya, itu menuangkan ide-idenya di pekerjaannya. Oke, next. Oke, sebenarnya gimana sih caranya gitu ya? Tipsnya gimana? Kalau tadi kok ternyata dunia kerja nggak semudah itu ya? Kok ternyata banyak ya tuntutannya gitu kan? Terus kenapa tadi ternyata banyak ya pekerjaannya gitu? Terus caranya gimana? Tipsnya apa nih gitu? Untuk bisa bertahan gitu ya dalam pekerjaan. Yang pertama teman-teman, hal yang sebenarnya itu penting tapi kadang terlupakan. Memahami minat dan potensi diri. Itu hal utama sebenarnya, tapi seringkali terlupakan. Kenapa? Karena pada dasarnya, teman-teman, ketika kita bekerja, kita tuh harus tahu dulu loh diri kita tuh seperti apa. Kita harus tahu dulu potensi kita itu seperti apa. Kita harus tahu minat kita tuh sebenarnya ke arah mana. Gitu. Kita harus memahami, mengenali diri. Gimana kita bisa bekerja kalau kalau kita sendiri nggak ngerti nih potensi kita tuh sebenarnya apa, kekuatannya kita tuh apa gitu loh. Apa yang bisa kita berikan ke perusahaan, apa yang bisa kita lakukan ke perusahaan, atau apa yang misalnya dalam tanda kutip kita jual ya, karena kan namanya bekerja, nanti kita berikan yang bisa kita tunjukkan ke atasan, yang kita bisa tunjukkan ke perusahaan bahwa ini loh aku punya kompetensi ini loh aku punya kemampuan ini. Nah, basicnya adalah sebelum ke kompetensi harus ada tahu potensi diri dulu. Kita harus tahu dulu. Caranya gimana tahu potensi dirinya? Gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ada yang mengikuti tes.
Ada yang kita bertanya lah. Kadang hal paling sederhana yang bisa dilakukan adalah kita bertanya. Entah bertanya ke diri sendiri atau bertanya ke orang terdekat. Menurutmu aku pintar apa sih? Menurutmu potensiku apa ya? Karena kadang-kala penilaian orang terdekat itu juga cukup cukup jeli ya, karena mereka cukup mengamati kita, cukup dekat dengan kita, keseharian kita mereka tahu, jadi mereka cukup jeli gitu. Tapi ketika misalnya, aduh apa ya, aku juga bingung apa ya kira-kira gitu kan. Oke, ambil tahap berikutnya. Kita ikuti asesmen. Ada asesmen untuk menggali potensi diri itu ada banget gitu. Dan banyak banget sebenarnya tugasnya gitu ya. Saya sendiri kalau dari saya pribadi gitu ya, saya menguasainya tentang tennis mapping. Jadi itu adalah salah satu tools yang memang saya biasanya gunakan untuk apa namanya menghandle klien ketika mereka ingin mengetahui potensi dirinya gitu. Itu salah satu assessment yang dapat digunakan, salah satu tools, salah satunya itu. Banyak banget sih yang lainnya. Em, dengan assessment harapannya adalah ada penilaian atau ada hasil yang bisa kita baca nih. Oh, ternyata aku orangnya seperti ini ya. Oh, ternyata kekuatanku ini. Oh, ternyata aku punya bakat ini. Gitu. Setelahnya baru kita akan ketemu mentor gitu kan, mengembangkannya gitu, ketemu mentor. Oh, aku punya bakat ini, berarti aku mau mengembangkannya. Perlu nggak sih kursus? Baru kita cari. Itu apakah ada yang perlu kita kembangkan dari potensi diri, dari kekuatan saya? Perlu nggak dikembangkan gitu? Kalau perlu, oh ternyata apa namanya potensi diri ini tuh yang mendukung pekerjaan saya nantinya. Contoh, misalnya, saya tuh suka banget loh Mbak, Kak, jualan gitu. Seorang sales misalnya, atau seorang marketing, seorang marketer, seorang yang berkecimpung di bidang marketing. Dia butuh potensinya apa? Satu, yang pasti dia harus punya communication skill, ya kan, namanya sales. Ternyata dia juga butuh potensi untuk negotiation, dari nggak cuma sekedar berkomunikasi, tapi bagaimana dia harus melakukan negosiasi. Gitu. Dia harus punya kompetensi how to serve, melayani orang lain. Gitu. Dia harus punya skill bergening kan ya, negosiasi tadi termasuk bergening. Dia harus punya kompetensi misalnya menghitung, perlu nggak? Bisa ya, bisa enggak, tergantung marketingnya dalam hal apa dulu gitu kan. Apakah dia hanya menjual produk tanpa perlu melakukan perhitungan gitu, ada bagian yang khusus, atau memang dia termasuk juga harus perhitungan segala macam angka-angka berkaitan dengan angka-angka atau tidak gitu. Nah itu, maka ada hal-hal yang oh ternyata kalau saya ingin bekerja menjadi seorang marketing, bekerja menjadi sales gitu ya di dunia marketing gitu, berarti saya punya hal-hal yang perlu saya siapkan. Nah, apakah cocok? Apakah saya punya potensi itu? Lakukanlah assessment tadi, itu salah satunya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan digital. Karena memang ini era digital ya, teman-teman. Jadi ya memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus terus belajar, terus mengembangkan keterampilan digital kita. Gitu. Semakin kompleks, semakin banyak software, semakin banyak apa namanya aplikasi gitu yang harus kita pelajari. Ya, karena mau nggak mau, dengan mengembangkan kemampuan digital kita, artinya kita mau mengikuti perkembangan zaman ini. Gitu. Kita tetap mau mengikuti perkembangan digital yang semakin meledak ya. Artinya apa segala macam sekarang pakai digital semua gitu. Kalau bisa disatukan di satu link gitu, semua akan masuk ke satu link itu. Nah, itu harus banyak belajar dan terus update dan update. Yang ketiga, mengasah keterampilan komunikasi. Itu penting. Balik lagi, kenapa sih kok Gen Z itu perlu mengasah keterampilan komunikasi? Tadi sudah sempat saya singgung ya bahwa Gen Z itu sukanya pakai medsos. Dan kelemahannya Gen Z adalah ketika dia berkomunikasi langsung dengan orang lain, kadang kala dia kesukaan gitu ya, ngobrol langsung nih, dia kesulitan. Padahal ketika di lingkungan pekerjaan, itu memang itu dibutuhkan. Bagaimana kita bisa bergening ke customer yang nggak bisa nih di chat, harus ketemu langsung. Gitu. Kita harus menangin tender misalnya. Kita harus bergening di sana, kita harus presentasi gitu kan. Presentasi produk yang mau kita jual nih harus bagus begini-begini. Itu kan kemampuan komunikasi. Gitu. Termasuk ketika kita bergening ke atasan misalnya. Oh, dapat tugas di sini, kita diskusi dan segala macam. Nah, itu butuh kemampuan komunikasi. Nggak cuma ngomongnya aja, tapi how communication itu juga bagaimana listening. Bagaimana kita mencoba untuk mendengarkan, keterampilan untuk mendengarkan, menyampaikan ide dengan jelas, termasuk dengan mendengarkan juga. Jadi bagaimana kita belajar untuk, oke, mendengarkan pendapat orang lain, oh dia begini, memahami dulu, mencari perspektif orang lain, oh ternyata perspektifnya seperti ini tuh. Gitu. Next, Kak Endang. Yang keempat,
tentu saja kita butuh adanya networking. Jaringan itu penting sekali gitu. Itu investasi sebenarnya bagaimana kita harus membangun suatu jaringan, dan jaringan itu terbangun tidak ujuk-ujuk. Jaringan itu kan butuh proses ya. Ketika membangun jaringan itu butuh proses. Seringkali kadang-kadang tanpa kita sadari ya, ketika kita ngobrol sama orang gitu ya, orang baru dikenal di jalan, nggak sengaja kita nunggu, kita bantu orang, kita lagi nunggu kendaraan misalnya, ketika kita nunggu mobil jemputan, kita nunggu Grab misalnya, kita ketemu sama orang lain, kita nggak sengaja bantuin dia gitu. Tanyain, oh kemana Mbak, oh kerja di mana, jadi apa, dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi jaringan loh kadang-kadang. Ternyata si orang yang kita bantu ini atau kita ajak ngobrol ini suaminya pengusaha, dia butuh karyawan. Nah ternyata kamu ada kandidat yang dia inginkan, misalnya itu juga bisa jadi gitu loh. Jadi bahkan sesimpel ngobrol sama supir Grab. Itu sangat jarang mungkin teman-teman di sini lakukan. Kalau naik Grab, udah masuk DIM. Banyak kan gitu. Sangat jarang customer yang mau komunikasi dengan supir Grab. Gitu. Ya nggak sepanjang jalan kita ngajak ngobrol juga sih sebenarnya. Karena kan nggak boleh ya mengganggu supir bekerja, itu sebenarnya juga nggak boleh. Tapi at least adalah basa-basi yang kita lakukan ke supir-supir yang udah ngebantu kita ini gitu. Karena apa? Kita nggak pernah tahu, bisa jadi itu juga jaringan buat kita gitu. Ketika misalnya dia kadang-kadang namanya supir ini ya, ojek online gitu ya. Supir ojek online. Itu kadang-kadang dia kan kadang nganter orang penting. Kadang nganter orang biasa. Kadang nganter orang nggak punya ya. Banyak orang yang dia antar gitu ya. Jadi kadang-kala dari satu orang ke orang yang lain dia penghubungnya nih. Oh iya, tadi saya ketemu sama ini loh dosen di mana gitu ya, dia cerita ada lowongan di tempatnya dia. Sedangkan Anda ingin jadi dosen, misalnya, oh, ternyata di universitas itu lagi ada lowongan. Wah, saya bisa coba nih. Siapa yang kasih info? Sopir Grab atau sopir ojek online gitu ya. Kita kalau nggak ngobrol nggak tahu gitu. Hanya sekedar awal basa-basi dan sebagainya, kadang-kala jaringan itu bisa terbentuk. Oke. Yang next adalah mengikuti pengalaman kerja atau magang. Ya, karena bagaimanapun adalah magang itu salah satu cara yang bisa kita pilih gitu ya, untuk kita belajar secara langsung. Learning by doing-nya di situ. Bagaimana kita bisa mengikuti magang, punya pengalaman lebih gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya yang kita inginkan adalah kan kalau magang kan kita milih ya mau magang di mana, sebagai apa gitu kan, kita yang pilih sendiri. Nah, di situ kita bisa benar-benar belajar. Oh, kayak gini toh dunia kerja. Oh, ternyata eh, begini ya rasanya bekerja gitu. Office hours sih jam 8 sampai jam 5. Tapi ternyata masih pada lembur. Jam 6 pada belum pulang. Padahal saya ingin pulang. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Gimana ya? Masa saya pulang duluan? Tapi bodo amat saya pulang duluan aja. Tenggo. Boleh? Boleh asal memang di perusahaan tersebut memperbolehkan hal itu. Karena kan memang setiap perusahaan punya aturan ya. Ada perusahaan yang memperbolehkan, oke yang udah selesai boleh pulang, tapi ada perusahaan yang nggak bisa. Kita satu tim, kita harus pulang bareng. Nah, di situ mungkin kalau misalnya perusahaannya model seperti itu ya, teman-teman bantuin lah, apa yang bisa saya bantu sini biar segera semua selesai tepat waktu. Tuh. Terus yang terakhir adalah mengelola ekspektasi. Maksudnya apa sih mengelola ekspektasi itu? Kita harus memahami teman-teman bahwa ternyata kita itu perlu loh mengelola ekspektasi kita dari awal. Agar kita tidak shock, agar kita tidak kaget akan perjalanan karir, kok gini kerja. Nah, saya mending sekolah aja deh. Gitu. Kalau banyak loh ternyata mereka-mereka yang baru awal kerja tuh udah yang kok ternyata gini amat sih kerja. Ya ampun, aku pengen libur. Rasanya kalau dia 5 hari kerja gitu ya, Sabtu Minggu itu hari paling indah sedunia. Bisa jalan-jalan, bisa liburan. Begitu Minggu sore nih, ya Allah besok udah harus kerja lagi, bangun pagi-pagi, berangkat lagi, ketemu dia lagi, gue kena omel lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa terjadi kenapa? Karena teman-teman kadang-kala punya ekspektasi berlebih atau terlalu tinggi ketika masuk dunia kerja. Jadi memang harus dipersiapkan, seperti yang tadi saya katakan, ya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Bahwa teman-teman harus siap ketika misalnya, oh aku jadi staff dulu nih, posisinya entry level dulu nih, gitu. Nggak bisa aku tiba-tiba jadi manajer. Ataupun, loh ini lowongannya ini kok Kak, MT, manajemen training. Mereka-mereka yang disiapkan jadi manajer. Iya, tapi jangan lupa, MT adalah ada masa di mana teman-teman harus mempersiapkan diri sebelum jadi manajer nantinya. Nah, masa-masa itu dirasanya kayak gimana? Berat banget. Karena gini,
Nanti masuk jadi MT misalnya. Teman-teman yang ditembak kan sebenarnya manajernya tuh pasti pengen jadi manajer nantinya. Tapi ingat, MT ada trainingnya. Ketika seseorang fresh graduate terus dia bekerja menjadi seorang manajer tiba-tiba gitu ya, langsung naik dengan manajer. Artinya kan dia harus siap. Kualifikasi manajer itu ada di kelas D misalnya. Saya kalau belajar dulu dari staff, masuk sebagai staff, saya di kelas A. Harus ada A, B, C. Oke, kamu boleh langsung naik ke kelas D langsung. Tetapi kan berarti harus ada waktu yang kamu kejar gitu ya. Yang paket yang harusnya harusnya kamu sudah kuasai untuk akhirnya nanti jadi manajer. Dan ngejar paket itu yang cukup sulit, artinya cukup sulit adalah memang banyak yang harus dirasakan ya, maksudnya mungkin targetnya jauh lebih tinggi, mungkin pekerjaan jauh lebih lelah, mungkin harus lembur sana sini, mungkin harus kena omel dulu. Iya, gitu. Semua harus dilalui karena kan paket ini tetap harus dilalui. Cuma waktunya kita press 6 bulan aja, yang harusnya bisa berapa tahun, kita cut jadi 6 bulan, kamu dipersiapkan untuk akhirnya nanti jadi manajer. 6 bulan, apakah langsung pasti jadi manajer? Enggak. Nah, ekspektasinya gitu kan, oh berarti secara 6 bulan lagi aku akan jadi manajer. Gitu. Apakah teman-teman akan enak-enaknya adalah di waktu 6 bulan lagi, sebentar lagi. Tetapi tidak diikuti dengan kerja keras. Ketika nantinya ujian, itu kan pasti tetap ada ujiannya ya, ada seleksinya lagi. Mana-mana yang sudah lolos untuk bisa masuk ke manajemennya, ke manajernya gitu ya, ke talent manajernya, mana-mana yang masih harus sekolah lagi dalam tanda kutip ya, artinya harus belajar lagi gitu di lapangan seperti apa dan sebagainya. Kena kena apa? Kena kualifikasinya nggak masuk, ini sudah disaring ternyata nggak masuk karena ada ujiannya lagi gitu. Jadi nggak semata-mata fokusnya di 6 bulan itu, tetapi bagaimana ketika ada teman-teman MT di sini akan kita godok selama 6 bulan. Nah, jangan fokus di 6 bulannya, tapi apa sih yang akan saya lakukan dalam 6 bulan itu gitu. Jadi kalau ekspektasinya langsung, ya saya kan pengennya jadi MT, iya, tapi jadi manajer, iya, tapi kalau dalam 6 bulan itu teman-teman do nothing ya, tidak melakukan hal yang terbaik, ya nothing juga nanti akhirnya gitu, tidak akan 6 bulannya sia-sia juga gitu, tidak akan terjaring jadi seorang manajer. Oke, next mungkin ini slide yang terakhir sepertinya. Oke, sesimpel saya ingin menggambarkan aja ya buat teman-teman di sini ciri bakat atau biar lebih tahu, biar lebih mudah untuk memahami sebenarnya ini bakat saya atau tidak. Yang pertama adalah yearning. Yearning itu apa? Yearning ini yang di samping itu ada gambar jam ya. Dia sebenarnya bisa muter tuh jamnya. Artinya adalah ketika teman-teman melakukan sesuatu terus-menerus hingga kita lupa waktu. Jadi ketika saya berkegiatan, sesimpel kita mau mengatakan dia punya bakat di bidang perkebunan misalnya, gitu ya. Dia bakat nih atau dia punya bakat di bidang perikanan gitu misalnya. Ketika dia ngublek-ngublek ikan mulu, ketika dia belajar beli bibit, kemudian kelola kolam dan sebagainya. Atau kalau perkebunan ini misalnya dia ada bibit baru, ayo kita tanam, ada apa namanya pupuk baru gitu, kita coba segala macam. Bisa tuh seharian dari pagi sampai sore berada di kebun mulu gitu, ngublek-ngublek kebun apa itu. Bisa jadi itu bakat dia, bisa jadi itu potensi dia. Kenapa? Karena dia sampai lupa waktu, lupa makan. Kenapa asik dengan kegiatan yang sedang dia lakukan. Nah, bisa jadi itu adalah potensi di dia. Next. Yang kedua, ciri atau kira-kira ini potensiku atau enggak, atau kira-kira ini bakatku atau enggak. Yang kedua adalah rapid learning. Ketika teman-teman mempelajari sesuatu hal baru, terasa mudah, terasa cepat, cepat banget. Itu bisa jadi adalah potensinya teman-teman. Contoh, teman-teman suka nih main aplikasi gitu ya. Wah, ada aplikasi baru, saya coba deh. Tuh. Wah, bisa bikin video ini. Kalau yang kemarin aplikasinya ini videonya cuma 3 menit, yang sekarang bisa nih digabung-gabungin sama foto. Bisa aku misalnya nambahin suara, nambahin apa namanya video yang lain gitu, ditempeli ini, oh jadi bagus ya, bisa diputar dan segala macam. Bisa jadi itu contoh atau potensi diri teman-teman dilakukan terus dari pagi sampai sore, ngubrek itu terus, dan rasanya cepet gitu loh. Tapi hasilnya gimana? Oke, karena hasilnya oke, rapid learningnya oke, dia mudah, oh, gampang nih bikinnya, langsung dicoba, tek, 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 tek. Udah jadi cepat, gampang. Nah, bisa jadi itu ada ciri yang ketiga. Udah keluar ciri yang ketiga ya. Jadi bagaimana tuh sebuah alir gitu ya, tanpa beban effort gitu ya aja, bagus ya hasilnya gitu, ngerjain gitu ya sampai lupa waktu kalau ngerjainnya lah potensinya teman-teman. Next. Oke, nextnya adalah glimpse of excellence. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa
ngalir, enak, gampang gitu ya, dari pagi sampai sore, nggak kerasa, menyenangkan gitu. Terus hasilnya bagus. Kita jadi terlihat unggul. Kita jadi gampang ketika harus meraih prestasi itu. Kenapa ya? Karena itu potensi diri kita gitu loh. Termasuk dalam pekerjaan ya, maksudnya artinya saya contohkan lagi misalnya jadi seorang sales misalnya. Saya suka loh kalau nawar-nawarin barang gitu. Saya ngebantu 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 teman kita mengikuti pameran gitu kan, banyak ya sekarang apa namanya, pameran di pameran gitu kan, jadi SPG atau jadi SPB misalnya seperti itu. Saya senang loh nawar-nawarin, bagi-bagi brosur, jelas-jelasin gitu. Terus gampang, senang aja ketika orang tertarik mendengarkan saya bercerita. Oh Bu, ini begini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, dan itu terasa sangat mudah gitu buat saya. Ngalir aja gitu, ngalir. Padahal saya nggak punya loh basic jadi sales. Saya bukan anak ekonomi gitu. Saya bukan anak ekonomi, saya tuh anak teknik. Tapi saya suka ketika saya menjelaskan kelebihan suatu produk ke orang lain, misalnya seperti itu. Ngalir aja saya cerita, ini bagus loh Bu, ini begini-begini, saya jadi bisa ngobrol sama ibunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya punya persiapan nggak? Nggak, karena basicnya saya bukan anak dari ekonomi. Jadi secara eh, pengetahuan gitu ya, cuma pengetahuan umum aja. Tapi bukan pengetahuan yang kalau berjualan harus bagaimana sih, tekniknya harus begini, harus, saya nggak ngerti itu teknik apa aja. Gitu. Jadi memang eh, tanpa ada pengetahuan, tanpa ada effort, tanpa ada persiapan gitu ya, udah ngalir-ngalir aja. Itu namanya flow yang tadi saya jelaskan. Nah, akhirnya hasilnya apa? Kita jadi mudah meraih prestasi gitu ya. Artinya kalau kita tertarik, kita gampang, pasti ibunya jadi yang ditawarin, oh iya ya, oh iya Mas ya ini, atau ini ya Mbak ya, oh iya ya bagus ya, ya udah deh saya coba beli. Wah, ibunya beli satu barang, wah saya berhasil membeli gitu kan. Hasil akhirnya adalah di next. Satisfaction. Ada kepuasan tersendiri kan buat teman-teman kalau misalnya berhasil gitu ya. Wah, saya berhasil meraih satu prestasi yang saya itu nggak ngerasa loh melakukan hal berat gitu. Tapi ternyata tuh hasilnya oke. Termasuk dalam hal pekerjaan ya maksudnya. Dan akhirnya ketika puas gitu ya, kita akan melakukan, ah lagi ah besok lagi ah, ikut lagi ah, nyoba ah jualan ini ah, coba deh gitu. Ah, ketika bekerja kalian akan, yaudah deh saya ngelamar jadi sales aja, kayak saya tertarik tuh jadi sales ya. Kenapa? Karena kalian atau teman-teman sudah ngerti ini, oh ini memang potensi saya suka, ini ciri potensi saya akan jauh lebih oke, akan lebih mudah untuk berkembang gitu ya, maksudnya lebih bisa untuk mencapai suatu prestasi nih dengan potensi yang saya miliki. Oke, itu kayaknya yang terakhir ya Kak Endang ya. Ah, ini saya sudah diinfo ini sama panitia, 5 menit lagi ya Kak. Oke, siap. Habis ini teman-teman, eh, Kak Inang boleh jeda sebentar nggak? 1 menit aja sebelum kita ke pertanyaan dan sebelum ke market job tadi ya. Kita sebentar aja 1 menit. Saya izin minum dulu gitu ya, sebentar aja. Nanti kita akan coba. Saya tadi sudah kirim ke Kak Endang 1 buah tools gitu ya, yang bisa kita coba. Tools sederhana aja sih yang teman-teman di sini bisa coba nantinya. Jadi silahkan teman-teman siapkan dulu saja, ambil kertas kosong, kemudian ambil alat tulis gitu ya. Saya izin untuk minum sebentar. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman bisa kalau misalnya jauh dengan pensil dan pulpen, bisa tulis di HP-nya dulu karena ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Kak Kiki ya. Oke, sudah siapkah teman-teman untuk mengisi kekecilan atau terlalu besar
mungkin bisa bantu komen ya di kolom komentar. Oke ya. Oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan teman-teman untuk mengetahui kita itu tipe bekerjanya seperti apa sih gitu kan. Dan mungkin nanti akan ada 3 peserta yang akan dibacakan oleh Kak Kiki. Jadi kalau teman-teman apa namanya jauh dengan pensil dan pulpen bisa dituliskan di HP gitu. Karena kalau sudah selesai nanti bisa dituliskan atau langsung dituliskan di kolom komentar. Caranya seperti ini teman-teman. Ini ada interpersonal, berinteraksi dengan orang lain dan individual. Dari kedua ini, jika dipersenkan, teman-teman lebih berat ke yang mana? Contoh seperti ini. Bisa sambil dimulai ya. Jadi individualnya di 20. Begitu. Nah, dari interpersonal berinteraksi dengan orang lain ini 80% kita bagikan menjadi 3. Ada mengendalikan betul, bekerja sama, melayani gitu ya. Dari 80% ini mengendalikannya ada di berapa? Contoh seperti ini, bekerja sama ada di ini, kemudian ini seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau sudah teman-teman bisa lanjut ke bawah di bagian individual. Di sini ada kolom logis kreatif banyak berpikir dan teknis manual tidak banyak berpikir. Teman-teman dari 20 ini lebih banyak ke yang mana? Contoh seperti ini. Gitu ya. Kemudian sering menggunakan otak kiri atau otak kanan. Gitu. Oke. Kemudian lebih sering di luar ruangan atau di dalam ruangan. Langsung dimulai kan di kolom komentar. Oke, Oke ya, terima kasih Sam. silahkan. Tadi sudah dijelasin sama Kak Endang ya. Tadi benar nih, persen sih banyak teman-teman lebih suka secara individual, lebih kira-kira aja gitu ya, tidak tidak perlu diukur. Lebih besar mana persentasenya? Apakah lebih besar berinteraksi dengan orang lain atau lebih suka? Contohnya Kak Endang di sini ya, Kak Endang dengan orang lain. Nah, dari lagi-lagi kira-kira berapa persen lain atau teman-teman lebih suka bekerja sama dengan serve orang lain gitu ya. Artinya memberikan pelayanan kepada orang lain gitu. Mana yang akan persentase bebas ini sebenarnya nggak harus 20, nggak harus 40 ya. Mau misalnya ini cuma 5 bukan orang lain, biar orang lain aja. Yang penting adalah dari total mengendalikan, bekerja sama dan melayani gitu ya. Itu totalnya sama seperti yang bagian interaksi dengan orang lain. Jadi kalau contohnya kayak ini, kayak nulisnya 80, maka totalnya dari mengendalikan, kerjasama dan interaksi, kerjasama dan melayani itu totalnya juga 80 gitu. Mau 20, 40, 20 boleh, mau 15 berapa-berapa boleh, bebas aja gitu. Disesuaikan aja, dikira-kira teman-teman kira-kira berapa gitu ya. Terus dari tadi 20 itu sisa yang dari bekerja secara individual gitu ya. Ini kalau contohnya Kak Endang ya, dari individual ini 20% gitu ya. Berapa persen sih kira-kira teman-teman lebih suka bekerja pikirnya logis gitu ya. Jadi dari 20% ini kan bekerja sendiri. Berapa persen sih pekerjaan yang tidak berpikir menggunakan logika dan pekerjaan tersebut membutuhkan persen gitu loh. Persen. Harus mikir nih berapa persen ini 15% yang suka. Orang eh, logikanya ngerasa, oh saya gitu akan banyak tidak dominan, hanya tidak di dalam ruangan atau di luar ruangan. Gitu ya teman-teman. Udah bener atau belum? Total dari atas sampai di luar di dalam ruangan itu harusnya total seluruhnya 100. Bisa tuliskan di kolom chat. Di kolom chat ya Kak Endang ya. Berarti ditulis 3 angka terbesar. Bagian nah, tulis itu. Apa aja? Oh, saya mengendalikan bekerja sama dan melayani. Oh, sebagian dan sebagainya. Silahkan boleh dituliskan teman-teman.
itu boleh ini ya, 3 nilai tertinggi ya. Kira-kira apa nih teman-teman? 7 ini ya maksudnya dari paling belakang nih ada nah 3 jadi apa sih? Yuk, sudah ada 1 orang nih yang nulis. Yang lain mau open mic? Oke. Eh, hmm, 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 apa namanya? Dia oke ketika bekerja sama dengan orang lain nggak masalah. Kemudian yang ketika dia berada menjadi seorang bawahan dia harus melayani orang lain juga nggak masalah. Pun ketika diminta untuk kamu jadi yang mimpin tugas ya atau ada satu proyek kamu ya penanggung jawabnya oh langsung oh ya oke nggak masalah gitu. Kenapa? Yang penting core-nya adalah ketika saya bisa menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain. Semangatnya timbul itu ketika berinteraksi sosial gitu loh. Ketika dia menjalin interaksi dengan orang lain, wah itu semangat banget. Mau jadi apapun nggak masalah deh. Yang penting saya ketemu orang bisa berinteraksi dengan orang gitu ya. Maka perannya atau pertimbangan karirnya yang mungkin bisa dipilih misalnya jadi apa? Bisa jadi sales, bisa jadi motivator. Pokoknya yang kira-kira bertemu dengan banyak orang deh. Motivator, sales, kemudian jadi CS misalnya itu juga bisa gitu ya. Eh jadi ambasador gitu ya, suatu brand gitu misalnya bisa bisa karena ketika dia ambasador kan dia harus ketemu juga sama banyak orang, menjalin relasi sana sini gitu ya. Jadi presenter, jadi PR misalnya. Nah, itu bisa jadi pilihan buat Kak bisa. Oke. Kayaknya sudah semua ya. Ini Kak Endang masih belum bisa open mic kah? Sudah Kak, sudah. Oke, udah semua ya Kak dari chat. Alhamdulillah kalau sudah bisa open mic. Jadi dari chat tadi sudah saya apa jelaskan gitu ya. Semoga dari sedikit ya, itu kan masih belum mendalam gitu. Artinya sedikit saja gambaran lah potensi dirinya teman-teman tuh seperti apa sih gitu. Terus kalau teman-teman nanya, oh saya pengennya yang lebih lengkap kayak gimana gimana, oh bisa. Tapi memang ada toolsnya yang berbeda lagi nantinya. Oke, gitu. Oke, saya kembalikan ke Kak Endang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kiki atas paparan yang sangat menarik dan informatif sekali. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mohon maaf tadi kelempar karena jaringannya kurang stabil. Oke, kita mengundang para teman-teman untuk mengajukan pertanyaan kepada Kak Kiki, ataupun dengan cara bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau bisa bertanya langsung dan sebelum open mic bisa raise hand terlebih dahulu seperti itu. Dan untuk menunggu teman-teman yang sedang mengetik sebuah pertanyaan ya. Ini Kak Kiki ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman lewat Google Form. Ini ada dari Cilma. Eh, di dunia bekerja, Gen Z memiliki prinsip dan cenderung menuntut mengenai work-life balance. Dalam hal ini, apakah prinsip yang dipegang oleh Gen Z dapat memengaruhi tingkat loyalitas mereka terhadap pekerjaan, dan apakah hal ini berpengaruh pada tingkat turnover yang lebih tinggi atau lebih rendah di perusahaan? Seperti itu, Kak Oke. Kiki. Ini pertanyaannya berarti dilayangkan sebelum mengikuti ya? Betul, Oke. sebelum mengikuti. Tadi sebenarnya kalau saya sudah sempat singgung ya, sekilas lah tipis-tipis gitu. Kalau
katakan work life balance, saya tadi sudah sempat singgung juga ya Kak Silma, work life balance itu apakah mempengaruhi loyalitas dan mempengaruhi adanya turnover gitu ya. Jelaskan begitu kalau nggak salah ya. Ya, saya katakan dengan pasti iya. Kenapa? Karena teman-teman Gen Z itu memang menomorsatukan work life balance. Satu, dia akan memilih posisi, memilih pekerjaan, memilih perusahaan yang di mana mereka punya eh, apa namanya, punya basic atau punya budaya gitu ya, budaya organisasinya, budaya perusahaannya itu memang mengutamakan work life balance gitu. Jadi ketika ketika di sana work life balance-nya itu dalam bentuk apa? Sesederhana fleksibilitas waktu dalam bekerja. Jadi ketika misalnya di sana perusahaan itu fleksibel gitu ya, fleksibel dalam bekerja, dia punya kesempatan untuk menyeimbangkan gitu work life balance-nya gitu, menyeimbangkan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan dari perusahaannya gitu, pekerjaannya, maka dia akan stay di sana dengan waktu yang cukup lama. Tetapi ketika perusahaan itu dirasa oh nggak work life balance nih perusahaan gitu, nggak perlu aku gitu, itu tentu akan mempengaruhi loyalitas kerjanya gitu. Oke. Jadi tentu saja work life balance itu akan mempengaruhi loyalitas kerja seseorang gitu di untuk Gen Z ya maksud saya. Jadi ketika misalnya memang dia merasa di perusahaan itu work life balance-nya jalan, maka eh, akan lebih loyal gitu. Dan ketika misalnya dirasa enggak ya pasti loyalitasnya akan turun gitu kan. Jadi tergantung perusahaan apakah ada kesempatan atau tidak gitu. Jadi pasti memang ketika dia ada kesempatan untuk eh, mengajukan work life balance, maka dia akan lebih loyal. Tapi kalau enggak, ya enggak. Nah, ketika loyalnya turun, maka juga akan mengaruhi adanya turnover gitu loh. Turnovernya akan turun juga gitu. Oh sorry, turnovernya akan naik. Jadi akan mempengaruhi loyalitas turun, akan mempengaruhi turnover. Dan turnovernya akan naik, akan lebih mudah dia, eh, lebih banyak mereka-mereka menjadi resign gitu. Ketika loyalitas turun kan males ya di perusahaan itu. Sudahlah cari pekerjaan lain aja gitu. Jadi dia akan cari pekerjaan lain lagi, otomatis akan turnover-nya akan naik gitu ya. Kak Shilma, mau Oke, mungkin menanggapi? ada tanggapan dari Kak Cilma sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya secara on the spot. Oke ya. eh oke, sudah cukup. Terima kasih banyak. Oke, Kak. Karena ini belum ada yang bertanya lagi, mungkin saya bacakan pertanyaan teman-teman dari Gform lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Ada, dan ini kayaknya lagi FYP di TikTok nih, di mana-mana bekerja dengan lintas generasi gitu. Heeh. Pertanyaannya, di era digital saat ini, kami sering bekerja dengan tim lintas generasi. Apa tips untuk Gen Z agar bisa berkolaborasi dengan lebih efektif bersama rekan dari generasi lain? Nah, gimana nih, Kak? Oke. Eh, Tips untuk para Gen Z ya. Berarti bagaimana para Gen Z ini bisa berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dengan lintas generasi, dengan generasi-generasi sebelumnya. Satu kuncinya, kunci utamanya adalah bangun komunikasi aktif. Kenapa? Karena dari situlah kita bisa lebih mendekatkan diri ke generasi-generasi senior, generasi-generasi sebelum teman-teman, gitu ya. Caranya gimana? Ya, sesekali bolehlah bersosialisasi. Meskipun teman-teman lebih suka ya bersosialisasi secara online begitu, tapi bolehlah sesekali bersosialisasi, menyapa mereka, menanyakan gitu ya, hal-hal sederhana. Atau bahkan boleh loh mereka diajak diskusi kalau ada hal-hal di pekerjaan yang teman-teman nggak ngerti gitu. Ajak mereka diskusi gitu. Gimana pun misalnya teman-teman anak baru di situ ya, di perusahaan itu misalnya baru masuk, mereka lebih senior, lebih lama. Oke, mereka mungkin orang lebih jadul gitu, tapi mereka punya pengalaman lebih banyak daripada kita gitu. Tidak dipungkiri secara teknologi kita menang, tapi secara pengalaman mereka jauh lebih menang. Dan belajarlah banyak dari pengalaman-pengalamannya mereka. Ajak mereka untuk berdiskusi, berkomunikasi, bercerita gitu ya. Dengan adanya bangunan
komunikasi itu, maka tentu nanti kolaborasinya akan jauh lebih mudah gitu. Karena kadang-kala sesuatu gap atau gesekan gitu ya terjadi itu karena komunikasi yang kurang bagus gitu ya. Ada persepsi yang berbeda. Dia mempersepsikan kita seperti apa, padahal kita aslinya seperti apa. Kenapa? Ya karena kurang terjalin komunikasi. Gitu. Tapi kalau kita sudah bisa jalin komunikasi, bisa deket, orangnya tahu, oh ternyata walaupun dia Gen Z, tapi sebenarnya dia bagus loh, dia pinter loh, dia bisa loh itu. Nah, bisa juga kita gunakan nih potensinya kita ya, sebagai seorang Gen Z, gitu, misalnya, kita Gen Z, kita gunakan, ajak mereka, ajak Gen X, ajak Gen Y untuk belajar tentang teknologi gitu. Pak, ini loh Pak, caranya lebih cepat Pak, ngerjainnya Pak. Bapak lama kalau masukin satu-satu itu berkasnya. Gini Pak, saya ajarin ya Pak ya. Nih, gini Pak, caranya lebih cepat nih Pak. Itu. Salah satu cara masuknya adalah gunakan kemampuan teman-teman dengan teknologi. Atau misalnya barangnya dia rusak. Pak, kenapa Pak rusak? Ini saya cara ya Pak, caranya biar benerin misalnya kayak gitu. Jadi gunakan kemampuannya teman-teman. Teman-teman pintar pakai aplikasi, teman-teman pintar mencari apa, membuat video misalnya ya. Atau segala macam lah apa yang teman-teman bisa gitu, gunakan potensi itu karena mereka nggak punya nih potensi, mereka tidak menguasai teknologi, mereka tidak menguasai eh, aplikasi gitu karena di pengalamannya mereka kan sedikit ya, mereka karena dulu belum ada. Nah, gunakan itu kemampuan teman-teman, nilai plusnya teman-teman di situ, jadi biar selaras gitu ya, ajari mereka teknologi terbarunya seperti ini loh. Cuma ya memang kita harus tahu ya, ketika itu adalah generasi di sebelum kita, artinya mereka lebih sepuh daripada kita juga lebih tahu unggah-ungguh gitu ya. Misalnya cara taunya, cara ngasih taunya juga yang enggak nih loh, aku bisa, kamu nggak tahu apa-apa gitu. Enggak, tapi lebih, nih loh Pak, caranya. Jadi lebih kita mencoba untuk apa, menunduk lah istilahnya ya. Walaupun kita jauh lebih pintar gitu secara teknologi, kita pintar, tapi mereka jauh lebih pintar secara pengalaman gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya begini, teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang pekerjaan gitu ya, kolaborasi lintas generasi gitu ya, itu kan di ke depan tangkat estafetnya itu kan ada di teman-teman Gen Z ya, gitu. Jadi nanti semakin lama jumlah Gen Z yang ada di satu perusahaan itu jauh lebih banyak daripada jumlah generasi sebelumnya, karena mereka akan pensiun gitu kan karena usia segala macam, gitu. Nah, maka perlu, karena kita yang punya tongkat estafet berikutnya, kita yang perlu ngajak, kita rangkul lah mereka sebagai seorang Gen Z gitu ya. Rangkullah Gen X, rangkul Gen Y gitu, rangkul Gen milenial untuk yuk kita kolaborasi, yuk tak ajarin kalau misalnya belum bisa kayak gitu, ini loh cara yang lebih cepat dan sebagainya sebagainya. Biar ke depannya kan yang dibutuhkan juga teknologi ya. Jadi pasti teknologi akan terus berkembang dan berkembang. Dan teman-teman yang punya estafet itu, punya tongkat itu, gitu. Teman-teman yang jauh lebih bisa cepat untuk menguasainya. Jadi memang tongkatnya kan ada di teman-teman. Jadi teman-teman yang harus bisa nih mengendalikan gimana caranya teknologi ini terus berkembang, perusahaan ini juga terus berkembang, gitu. Artinya saya juga berkembang, gitu kan. Kolaborasinya ada orang lama, ya kita ajari, tapi ngajarinya juga harus pelan-pelan, gitu. Gitu Kak Endang, gitu ya. Oke, terima kasih Kak Kiki. Mungkin ada tanggapan dulu dari Ahda, karena sepertinya kita. Oke, baik, paham Kak. Oke, terakhir ya Kak Kiki, karena ini sepertinya tidak belum ada yang bertanya secara langsung. Jadi terakhir, ini pertanyaan dari Widya. Bagaimana cara kita menghadapi tuntutan kerja yang double job yang dibebankan perusahaan kepada karyawan? Oke. Caranya adalah pola pikirnya kita melihat double job itu bukan sebagai beban kerja, tetapi sebagai tantangan atau kesempatan kita untuk belajar, gitu. Ketika atasan atau ketika karyawan itu diberikan tugas lebih banyak, gitu ya, jobnya banyak, atau atasan itu memberikan double job kepada kita, artinya satu sebenarnya, mereka itu percaya sama kemampuannya kita, gitu. Jadi mereka percaya pada kemampuannya kita, mereka percaya kita bisa multitasking gitu ya. Tadi yang saya katakan bahwa Gen Z itu multitasking dan mereka tahu itu, perusahaan tahu itu bahwa kita tuh multitasking. Itulah kenapa mereka percayakan double job kepada kita. Nah, caranya gimana? Ya hadapinya kita terima, alhamdulillah gitu. Maksudnya kenapa alhamdulillah? Karena itu sebenarnya sebuah kesempatan loh, kesempatan buat teman-teman untuk belajar gitu ya.
belum tentu diberikan kesempatan yang sama. Kita tuh perlu berkembang. Kita nggak usah mikirin, no perusahaan tuh gini-gini. Enggak. Itu balik ke kita sendiri. Ketika kita diberikan untuk kesempatan untuk belajar, kita mengembangkan dirinya kita gitu loh. Jadi kita bisa terus berkembang dan terus berkembang untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi eh, lihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita belajar yang tidak orang lain belum tentu mendapatkan kesempatan yang sama. Tantang diri kita gitu ya. Oh, kalau aku mampu, aku bisa multitasking, aku pasti bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang banyak ini gitu dalam satu waktu. Itu percayakan pada diri teman-teman sendiri nih. Itu balik lagi ke mindset ya. Artinya ketika orang lain aja udah percaya, masa teman-teman nggak percaya kalau teman-teman mampu gitu. Kalau kalau atasan, kalau pimpinan ataupun kalau perusahaan aja percaya sama teman-teman, mempercayakan gitu ya, mempercayakan penyelesaian tugas-tugas itu ke teman-teman, artinya teman-teman mampu dan buktikan kalau teman-teman mampu. Emang ngefek buat saya, ngefek sekali. Ketika teman-teman berhasil double job, artinya ada prestasi yang teman-teman ambil. Ketika ada prestasi yang teman-teman ambil, dilihat oleh karyawan lain, dilihat oleh atasan gitu ya. Ketika penilaian kinerja, ketika ada penilaian untuk teman-teman naik, entah naik gaji, entah apa namanya naik jabatan dan sebagainya nantinya, tapi paling tidak ketika ada penilaian, oh iya, dia oke. Ketika saya beri tugas banyak, dia bisa menyelesaikannya. Ada nilai plus di sana yang nantinya akan teman-teman rasakan hasilnya di kemudian hari. Gitu. Itu Kak Endang. Oke, terima kasih Kak Kiki. Eh, apakah ada tanggapan dulu dari Widya, Kak Widya? Karena sepertinya kita sudah di akhir sesi ini. Eh, oke, terima kasih Kak Kiki atas wawasan dan strategi yang luar biasa dalam menghadapi era kerja yang dipengaruhi oleh generasi Z ini. Semoga diskusi hari ini membantu kita semua, baik perusahaan maupun individu, untuk lebih memahami dan mendukung generasi Z agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik mereka di tempat kerjanya. Oke, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan pikiran yang terbuka dan semangat inovasi yang tinggi. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, sebelum kami sharekan link untuk daftar hadir, silahkan teman-teman bisa aktifkan kamera terlebih dahulu karena kita akan mengabadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Oke ya, yang lagi pada ambil mukena, kerudung, silahkan. Kita masih menunggu karena ada 2 slide kalau di saya. Wah, Kak Cilma lagi di luar angkasa. Oke, silakan teman-teman. Masih ada lagi yang sedang mencari kerudungnya atau mencari lipstiknya. Oke ya, sudah kita mulai saja ya. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Silakan teman-teman berpose senyum yang sangat manis, senyum yang ceria. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum Terima kita kasih akhiri, semuanya. iya, sebelum kita akhiri mungkin Kak Kiki bisa kalimat penutup Kak Kiki, pesan-pesan untuk teman-teman generasi Z nih, Apa ya? sambil kita kirimkan link untuk daftar hadir. Oke, baik. Teman-teman, buat
Gen Z di sini ya, saya tahu bahwa perjalanan hidup teman-teman semua mungkin tidaklah mudah gitu ya. Maksudnya artinya adalah menjadi seorang Gen Z itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Karena adanya persepsi di luar sana ya yang menganggap teman-teman itu lembek, teman-teman tidak disiplin, teman-teman mudah patah arang dan sebagainya dan sebagainya. Tapi pada dasarnya saya percaya bahwa setiap manusia atau setiap individu itu unik. Setiap individu itu punya potensinya masing-masing gitu ya. Eh, Setiap orang atau setiap manusia itu diciptakan Allah itu pasti punya potensinya masing-masing, pasti punya keunikan masing-masing. Dan justru teman-teman Gen Z di sini memiliki keuntungan karena teman-teman adalah generasi yang tumbuh di era digital gitu ya. Teman-teman memiliki akses untuk bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Tidak terbatas mencari di mana aja ada gitu. Nah, manfaatkanlah itu teman-teman, manfaatkanlah kemampuan, potensi, sarana itu untuk teman-teman terus menggali potensi teman-teman sendiri, mengembangkan kemampuannya teman-teman sendiri gitu ya. Kembangkan kemampuan teman-teman dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Ingat, tadi saya katakan bahwa belajar itu sampai akhir hayat. Jadi, teruslah belajar untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kiki untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya pada pagi hari ini sudah siang, dari pagi sampai siang. Semoga next time-nya kita bisa memberikan edukasi lagi mengenai industri dan organisasi. Teman-teman yang mahasiswa mungkin membutuhkan apa ya, pandangan ketika di dunia kerja gitu. Terima kasih teman-teman untuk antusiasnya mengikuti kegiatan kali ini. Eh, di bulan depan kami ada lagi webinar yang berhubungan, untuk bulan depan berhubungan dengan anak gitu ya. Jadi jangan sampai tertinggal teman-teman. Selagi free, mari daftarkan diri teman-teman. Oke, terima kasih Terima teman-teman. Saya kasih. ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.